Pemuda miskin tukang potong rambut milik pria gembel lebih miskin darinya, bahkan hampir mirip ODGJ. Ia tak tahu kalau pria tersebut sebenarnya CEO yang sedang menyamar. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas kota Mentari pagi itu warnanya seperti abu yang kehabisan bara, kelabu pucat dan tak menjanjikan apa-apa. Awan menyandarkan tubuhnya yang kurus pada bingkai pintu, guntingan awan. Matanya menatap sepi ke jalanan yang mulai ramai. Bau anyir sampah dari selokan depan bercampur dengan aroma minyak goreng dari warung nasi uduk di seberang jalan, membentuk parfum khas kemiskinan yang sudah begitu akrab di hidungnya. Guntingan awan, bukanlah salon. Itu hanya sebuah ruangan sempit selebar 3 meter, terselip di antara toko kelontong Bu Siti dan bengkel las, mantap. Cat biru muda di depannya sudah mengelupas, memperlihatkan lapisan cat hijau tua di bawahnya. Tulisan nama usahanya dengan cat merah sudah memudar. Huruf G dan A nyaris hilang. Di dalam, hanya ada satu kursi pencukur tua berwarna merah yang kulitnya sudah retak-retak, sebuah cermin panjang dengan retakan seperti laba-laba di sudut kiri, dan rak kayu reot yang menyimpan alat-alat cukur peninggalan ayahnya. Kipas angin berdengung keras di langit-langit, tetapi hanya memindahkan udara panas dari satu sudut ke sudut lainnya. Usia awan baru 22 tahun, tetapi garis-garis lelah di sudut matanya membuatnya terlihat lebih tua. Tangannya, yang lincah memegang gunting dan pisau cukur, sekarang terlihat kotor dengan sisa-sisa minyak pomade murah dan potongan rambut pelanggan kemarin. Dia mengenakan kaos oblong putih yang sudah tipis dan sebiru celana jeans yang warnanya hampir pudar seluruhnya. Pikirannya melayang ke rumah kontrakan satu kamar di ujung gang, di mana ibunya terbaring di atas dipan bambu. Batuk-batuknya malam tadi lagi parah. Suaranya seperti mesin tua yang mencoba dinyalakan. Tabung oksigen kecil di samping tempat tidur ibunya sudah hampir habis, dan besok adalah hari terakhir untuk menyewa tabung itu sebelum perusahaan penyewaan mengambilnya kembali. Tagihan listrik sudah 2 bulan menunggak. Ancaman pemutusan dari PLN seperti pedang di atas kepala. Rp20.000, bisik Awan pada dirinya sendiri, merogoh saku celananya. Uang receh itu hangat oleh keringatnya. Sepanjang kemarin, hanya 3 pelanggan. Anak kecil yang dicukur gundul, seorang bapak-bapak yang hanya minta dipangkas tipis, dan seorang pemuda yang minta model undercut. Upahnya pas untuk membeli nasi bungkus dan bayar uang air. Dia mengambil sapu lidi dan mulai menyapu potongan rambut hitam yang berserakan di lantai semen. Setiap sapuan menimbulkan debu kecil yang berterbangan di sinar matahari pagi yang masuk dari pintu. Saat membungkuk, matanya menangkap selembar foto lama yang terpasang di dinding, sudah kuning dan ujungnya keriting. Foto itu menunjukkan seorang pria tersenyum lebar dengan gunting di satu tangan, berdiri di depan salon kecil ini. Ayahnya. Salon mungkin kecil, nak, tapi hati harus besar. Begitu pesan terakhir ayahnya sebelum meninggal karena sakit yang tak terdiagnosa, sama seperti ibu sekarang. Setiap kepala punya cerita. Gunting kita bukan hanya untuk memotong rambut, tapi kadang untuk memotong kesedihan mereka. Tiba-tiba, suara motor keras memekakan telinga. Awan menoleh. 3 motor moge berhenti di depan bengkel las di sebelah. Dari motor paling depan turun seorang pria berbadan besar, dengan kumis tebal dan tangan penuh tato. Tuan Roni. Matanya yang sipit dan tajam mengamati jalanan, lalu berhenti pada guntingan awan. Sebuah senyum tipis yang tidak enak dilihat muncul di bibirnya. Tuan Roni berjalan mendekat, 2 anak buahnya yang bertubuh kekar mengikuti dari belakang. Bau minyak wangi yang terlalu menyengat dari tubuh Tuan Roni menyerang hidung Awan, menutupi bau sampah yang biasa. Awan, masih bertahan? Sapa Tuan Roni, suaranya serak seperti parau perokok berat. Tangannya yang besar menepuk-nepuk bahu Awan dengan keras, hampir membuatnya terjengkang. Masih, Pak Roni. Pelan-pelan, jawab Awan, berusaha tenang meski jantungnya berdebar kencang. Lihat salonku di ujung jalan, kata Tuan Roni, menunjuk ke arah utara di mana salon elit Roni berdiri megah dengan neon box berwarna-warni. Penuh tiap hari. Orang sekarang mau yang modern. Ada AC, ada TV. Bukan gubuk seperti ini. Matanya menyapu ruangan sempit Awan dengan pandangan merendahkan. Awan hanya diam. Tangannya menggenggam sapu lebih erat. Aku baik, Awan. Aku mau bantu, lanjut Tuan Roni, pura-pura berempati.
Gimana kalau kau jual tempat ini padaku? Aku kasih harga lumayan. 3 juta. Kau bisa obati ibumu, cari kontrakan yang lebih baik. Harga itu bahkan tidak cukup untuk membayar uang muka kontrakan kamar di tempat yang lebih layak, apalagi untuk pengobatan. Tuan Roni jelas ingin mengusirnya dengan harga murah, lalu menggabungkan ruangan ini dengan toko kelontong Bu Siti yang sudah ia akuisisi bulan lalu. Maaf, Pak Roni, ini warisan ayah. Tidak dijual, jawab Awan, suaranya tegas meski dalam hatinya gemetar. Wajah Tuan Roni berubah. Senyum palsunya lenyap, diganti ekspresi dingin. Warisan? Warisan apa? Kefakiran? Hardiknya rendah. Kau pikir kebaikanku ini tawar-menawar? Sudah, Awan. Jangan buat susah diri sendiri. Kota ini berkembang. Gang sempit seperti ini akan dibersihkan. Dia melangkah lebih dekat, hingga Awan bisa melihat urat-urat lehernya yang menonjol. Kau punya waktu seminggu. Pikirkan baik-baik. Atau... Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancamannya menggantung di udara panas pagi itu. Setelah Tuan Roni pergi dengan deruman motor yang lagi-lagi memekakan telinga, Awan berdiri lama di depan pintu, tubuhnya lemas. Matanya berkaca-kaca, tetapi air mata tidak keluar. Air matanya sudah habis, mengering oleh teriknya hidup. Dia masuk ke dalam, duduk di kursi pencukur tua. Di depan cermin retak, dia melihat wajahnya sendiri, wajah seorang pemuda 22 tahun yang sudah kehilangan harapan. Dari laci kecil di bawah cermin, dia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil terbungkus kertas minyak. Nasi bungkus terakhirnya dibeli semalam dengan sisa uang. Nasinya sudah dingin dan sedikit basi, lauknya hanya sepotong tempe orek dan beberapa helai sambal. Dia makan dengan perlahan, mengunyah setiap suap seolah-olah itu adalah ritual terakhir sebelum sebuah keputusan besar. Saat itulah, pandangannya tertumbuk pada tulisan kecil di balik pintu, tertulis dengan spidol hitam yang sudah memudar. Tulisan tangannya sendiri bertahun-tahun lalu saat pertama kali mengambil alih salon ini setelah ayahnya meninggal. Tahan. Untuk ibu. Napasnya yang tadinya berat perlahan mulai teratur. Dia mengumpulkan semua potongan rambut yang sudah disapunya, membungkusnya dengan kertas koran, dan melemparnya ke tempat sampah. Dia membersihkan cermin, merapikan alat-alat cukur, menyusun pomade dan sikat dengan rapi. Tangannya yang tadinya gemetar, kini sudah stabil. Baik, ayah, bisiknya pada foto di dinding. Aku akan tahan. 1 pelanggan lagi hari ini. 1 saja. Dia menatap jalanan lagi, kali ini dengan tekad baru di matanya. Matahari sudah naik lebih tinggi, menerangi gang sempit dengan cahaya keemasan yang ironisnya indah. Di kejauhan, seorang pria dengan pakaian compang-camping dan rambut panjang yang kusut terlihat berjalan limbung, seperti orang yang hilang arah. Awan tidak tahu bahwa pria itulah yang akan menjadi perempatan nasibnya. Titik di mana semua jalan buntu dalam hidupnya tiba-tiba menemukan sebuah belokan tak terduga. Dia menarik napas dalam-dalam, dan seperti ritus harian, berkata pada dirinya sendiri, "Salon Awan buka. Siap melayani." Suaranya kecil, tapi di ruangan sempit itu, terasa seperti sebuah deklarasi perang melawan keputusasaan. Perang yang dengan 1 pelanggan aneh, akan mengubah segalanya. Matahari mulai merangkak turun, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang memudar. Suara azan maghrib dari masjid di ujung jalan baru saja berkumandang, mengisi udara dengan irama yang tenang. Guntingan awan, sudah sepi sepanjang hari. Hanya 1 pelanggan yang datang, seorang bapak tua yang hanya minta dicukur habis rambut putihnya, membayar dengan recehan yang masih berbau tembakau. Uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli sebungkus nasi. Awan sedang bersiap menutup. Matanya perih memandang catatan keuangan di buku tulis bekas. Kolom pengeluaran jauh lebih panjang daripada pemasukan. Tangannya membersihkan pisau cukur dengan kain lap tipis yang sudah compang-camping. Sebuah ritual yang dia lakukan dengan penuh hormat pada alat peninggalan ayahnya itu. Suara lalu lalang di jalan mulai berkurang, digantikan oleh derit roda gerobak bakso dan suara anak-anak berlarian pulang mengaji. Tiba-tiba, bayangan panjang menghalangi cahaya terakhir yang masuk dari pintu. Awan menoleh. Sosok itu berdiri di ambang pintu, membelakangi cahaya senja sehingga hanya terlihat siluetnya yang kurus dan agak membungkuk. Tapi bau yang menyertainya langsung menyerbu hidung,
campuran keringat yang asam, kotoran yang sudah mengering, dan sesuatu yang busuk seperti sampah organik yang terendam air hujan. Silakan masuk, kata Awan. Suaranya sedikit tercekat oleh kejutan dan sedikit rasa jijik yang segera dia tekan. Pria itu melangkah masuk dengan gerakan limbung, seperti seorang pelaut yang baru turun dari kapal setelah berbulan-bulan dihantam badai. Kakinya tersandung pada bingkai pintu yang sedikit tinggi, nyaris terjatuh. Awan refleks maju untuk menahannya, dan saat itulah dia melihat wajah pria itu dengan jelas di bawah cahaya lampu neon 5 watt yang redup. Rambutnya adalah benang kusut berwarna abu-abu kecoklatan, panjang hingga ke bahu, penuh dengan kotoran yang menempel, daun kering, debu jalanan, dan sesuatu yang seperti sisa makanan. Jenggotnya tumbuh liar, menutupi hampir seluruh wajahnya kecuali mata. Dan matanya, itu yang paling membuat Awan tertegun. 2 bola mata itu seakan kosong, tak berkedip, memandang lurus ke depan tanpa fokus. Di dalamnya ada sebuah kehampaan yang dalam, seperti sumur kering yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Pakaiannya compang-camping, kaos oblong berlubang di beberapa tempat dengan noda-noda yang sudah menyatu dengan kain, dan celana panjang yang sobek di bagian lutut hingga betis. Kakinya telanjang, penuh dengan luka lecet dan kotoran yang mengering. "Bapak, mau potong rambut?" tanya Awan, mencoba menyembunyikan keraguan dalam suaranya. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya terus berdiri, tubuhnya bergoyang perlahan. Lalu, tanpa perintah, dia duduk di kursi pencukur tua berwarna merah. Kulit kursi yang retak-retak berderit menahan beratnya. Dia duduk dengan kaku, tangan di pangkuan, menatap kosong ke cermin retak di depannya. Awan berdiri di belakangnya, memandang sosok itu melalui cermin. Dalam hatinya, berbagai pikiran bertarung. Orang ini jelas tidak punya uang, bahkan mungkin ODGJ. Kalau dia mengamuk, kalau dia tidak mau bayar, lalu dia memandang sekeliling salonnya yang sempit. Ingat ancaman Tuan Roni, ingat ibunya yang terbaring sakit, ingat tabung oksigen yang hampir habis. Setiap tetes energi dan setiap rupiah berharga. Tapi kemudian, matanya tertumbuk pada foto ayahnya di dinding. Dan yang lebih penting, dia melihat jari-jari pria itu yang kotor, kuku hitam panjang, yang sedang gemetar ringan di atas pangkuannya. Ada sebuah kelemahan yang sangat manusiawi dalam gemetaran itu. Awan juga melihat, dari balik rambut yang kusut, ada luka kecil di dekat pelipis pria itu, sudah berkerak tetapi tampak merah dan mungkin terinfeksi. Baiklah, Awan akhirnya berbicara, lebih pada dirinya sendiri. Suaranya lirih, penuh dengan sebuah keputusan yang lahir bukan dari logika, tapi dari sesuatu yang lebih dalam di dadanya. "Saya potong rambut Bapak, dan cukur jenggot. Gratis." Seolah mendengar kata, gratis, mata pria itu berkedip sekali. Hanya sekali, lalu kembali kosong. Awan menghela napas, menggulung lengan bajunya. Dia mengambil handuk bersih terakhir yang dia miliki, lalu membasuhnya dengan air hangat dari termos kecil. Dengan sangat hati-hati, dia mulai membersihkan wajah pria itu. Saat handuk menyentuh kulitnya, pria itu menggeliat sedikit. Sebuah rintihan kecil keluar dari bibirnya yang pecah-pecah. "Tenang, Pak. Saya hati-hati," bisik Awan, seperti menenangkan anak kecil. Dia menyiapkan gunting, sisir, dan pisau cukur. Pekerjaan ini tidak akan mudah. Rambut itu begitu kusut, hingga sisir biasa tidak akan mampu. Awan harus menggunakan sisir khusus bergigi jarang milik ayahnya, dan terkadang jari-jarinya sendiri, untuk membuka simpul demi simpul. Prosesnya lambat, membutuhkan kesabaran yang hampir seperti meditasi. Dan sambil bekerja, Awan mulai berbicara. Entah mengapa, di hadapan orang asing yang bisu ini, kata-kata itu keluar dengan sendirinya. "Ibuku sakit, Pak." Mulainya, suara rendah sementara tangannya dengan lembut memisahkan rambut yang penuh kotoran. Batuk-batuk terus. Dokter bilang paru-parunya lemah. Tapi obatnya mahal. Dan tabung oksigen. Besok mungkin akan diambil penyewanya. Snip. Gunting mulai memotong ujung-ujung rambut yang paling rusak. Ayah dulu bilang, salon ini bukan cuma tempat potong rambut. Katanya, setiap kepala yang kita sentuh membawa cerita. Mungkin beban. Mungkin kesedihan. Dan gunting kita, kadang bisa meringankan beban itu sedikit. Awan tersenyum kecil, getir.
Tapi sekarang, aku yang punya beban. Dan gunting ini tidak bisa memotong tagihan-tagihan yang numpuk. Pria itu diam saja. Tapi Awan memperhatikan melalui cermin bahwa mata kosong itu perlahan-lahan, sangat perlahan, mulai menunjukkan sedikit kehadiran. Seperti seseorang yang perlahan bangun dari mimpi yang sangat panjang. Tuan Roni dari salon di ujung jalan mau beli tempat ini. Tapi harganya murah sekali. Aku tidak mau jual. Ini warisan ayah satu-satunya. Tapi, kadang aku takut. Takut tidak bisa membayar obat ibu. Takut ibu. Suaranya tercekat. Dia berhenti sejenak, menelan ludah. Aku cuma bisa berdoa ada keajaiban. Tapi keajaiban mahal. Ya Pak? Tidak untuk orang seperti kita. Saat rambut panjang dan kotor itu mulai berjatuhan ke lantai, membentuk tumpukan abu-abu yang suram, wajah pria itu perlahan-lahan mulai terungkap. Garis rahangnya tegas, hidungnya mancung, alisnya lebat dan berbentuk baik, meski sekarang tertutup debu. Dan di balik jenggot yang lebat, ada sesuatu yang berwibawa, sebuah struktur wajah yang tidak biasa ditemukan pada orang yang hidup di jalanan. Setelah rambutnya dipotong rapi hingga sepanjang telinga, Awan mulai mengerjakan jenggot. Dia mengolesi wajah pria itu dengan krim cukur buatan sendiri, campuran sabun dan sedikit minyak. Lalu dengan pisau cukur tajam peninggalan ayahnya, dia mulai membuka lapisan demi lapisan rambut liar itu. Saat pisau mendekati area leher, Awan melihat sesuatu. Sebuah bekas luka kecil, seperti sayatan bedah yang sudah sembuh sempurna, tersembunyi di bawah garis rahang. Bekas luka yang sangat rapi, seperti pekerjaan ahli bedah mahal. Jantung Awan berdebar sebentar. Itu aneh. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia menyelesaikan cukurannya. Saat jenggot terakhir jatuh, wajah yang muncul membuat Awan sedikit terkesiap. Wajah itu tampak jauh lebih muda dari yang dia kira, mungkin pertengahan 40-an. Kulitnya pucat, seperti jarang terkena matahari, tapi halus, tanpa banyak kerutan seperti yang diharapkan dari seorang gelandangan. Bibirnya tipis, sekarang terlihat jelas dalam garis tegas. Yang paling mengesankan adalah matanya. Tatapan kosong itu sekarang sudah hilang sepenuhnya. Digantikan oleh sepasang mata coklat tua yang jernih, tajam, dan penuh dengan kesedihan yang sangat dalam. Mata itu sekarang menatap dirinya sendiri di cermin retak, seolah-olah melihat seorang asing. Sudah selesai, Pak, kata Awan, membersihkan sisa-sisa krim dari wajah pria itu dengan handuk. Pria itu tidak langsung bergerak. Dia terus menatap pantulannya sendiri di cermin, seolah-olah mengenali sesuatu yang sudah lama hilang. Tangannya yang tadinya tergolek di pangkuan, perlahan-lahan naik, menyentuh pipinya yang sekarang halus. Jari-jarinya yang masih kotor membelai kulitnya sendiri dengan gerakan yang hampir tak percaya. Lalu, untuk pertama kalinya, dia berbicara. Suaranya serak, parau, seperti tidak digunakan selama berbulan-bulan. Tapi intonasinya terdidik, jelas. Air, katanya, satu kata saja. Awan buru-buru mengambil gelas plastik dan menuangkan air dari galon. Tangannya gemetar sedikit saat menyerahkannya. Pria itu menerima gelas itu, memandanginya sejenak, lalu meminumnya dengan perlahan, menikmati setiap teguk. Setelah selesai, dia berdiri. Tubuhnya masih kurus, tapi sekarang posturnya lebih tegak, tidak lagi limbung. Dia menatap Awan. Di matanya yang tajam itu, Awan melihat sesuatu yang kompleks. Rasa terima kasih, kesedihan, dan sebuah keputusan yang belum sepenuhnya terbentuk. Pria itu mengangguk perlahan, lalu berjalan keluar dari salon, kembali ke jalanan yang sudah gelap, tanpa mengucapkan terima kasih, tanpa membayar, persis seperti yang Awan duga. Tapi sebelum pergi, dia mengambil sesuatu dari saku celananya yang sobek, sebuah potongan kertas kecil yang sudah kusut, dan meletakkannya di atas meja kecil dekat cermin. Setelah pria itu menghilang di kegelapan, Awan mendekati meja itu. Di atasnya terbaring selembar kertas robek dari sebuah buku catatan mahal. Kertasnya tebal, halus, tidak seperti kertas biasa. Dan di atasnya, dengan tulisan tangan yang anggun tapi tergesa-gesa, tertulis hanya dua kata, "Kau baik." Di bawahnya, ada sebuah coretan kecil, sebuah simbol yang aneh, seperti huruf G, yang dirangkai dengan sebuah mahkota sederhana. Awan memegang kertas itu, bingung. Bau pria itu masih tersisa di udara,
bau keringat dan jalanan. Tapi di tangannya, kertas itu terasa asing, tidak sesuai dengan penampilan pria tadi. Dan bekas luka rapi di lehernya. Siapa sebenarnya pria itu? Dia memandang tumpukan rambut kotor di lantai, sisa-sisa dari tamu misteriusnya. Di luar, langit sudah gelap total. Suara azan Isya mulai berkumandang. Awan tidak tahu bahwa di perutnya yang keroncongan, sambil memandang nasi bungkus terakhirnya yang sudah dingin, dia baru saja memotong lebih dari sekadar rambut. Dia telah memotong tirai yang memisahkan dua dunia yang tidak pernah seharusnya bertemu. Dan kertas kecil di tangannya itu bukan sekadar ucapan terima kasih. Itu adalah tiket pertama menuju sebuah badai yang akan mengubah segalanya. Sebuah badai yang berawal dari belas kasihan di salon sempit di pinggir jalan. Malam itu, di dalam kamar kontrakan yang lembab, Awan tidak bisa tidur. Bau anyir dari kanal kecil di belakang rumah menyusup lewat celah-celah papan dinding, bercampur dengan aroma minyak angin yang ia teteskan dekat tempat tidur ibunya untuk menutupi bau obat. Ibu, Sumiati, terbaring di dipan bambu dengan napas berbunyi seperti peluit kecil yang bocor. Di atas bangku kayu di sampingnya, tabung oksigen berukuran kecil berdiri seperti monumen kegentingan. Pengukur tekanan sudah mendekati angka merah. Awan duduk di lantai beralas tikar plastik, memandangi kertas kecil dengan tulisan, "Kau baik." Di bawah cahaya lampu tembok 5 watt yang berkedip-kedip, simbol G dengan mahkota itu tampak semakin aneh. Ia membalik-balik kertas itu. Kualitasnya halus, seperti kertas dari buku agenda mahal yang pernah ia lihat di etalase toko buku besar. Bagaimana mungkin seorang pria gelandangan memiliki kertas seperti ini? "Awan, kau belum tidur?" Suara lemah Sumiati menyentak lamunannya. "Sebentar lagi, Bu," jawab Awan, menyembunyikan kertas itu di sakunya. Ia mendekat, merapikan selimut tipis yang menutupi tubuh ibunya yang semakin ringkih. "Gimana perasaannya?" "Sama saja, Nak. Seperti ada batu di dada ini." Ibu batuk-batuk kecil, tubuhnya menggigil. Awan segera menuangkan air hangat dari termos ke cangkir plastik, menyuapkan sedikit pada bibir ibunya yang kering. Besok pasti ada rezeki, Bu. Aku akan cari pinjaman lagi ke Pak RT," ucap Awan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari meyakinkan ibunya. "Jangan, Nak. Sudah terlalu banyak utang kita. Malu." Mata Sumiati berkaca-kaca. "Salon, jangan sampai dijual. Itu kenangan terakhir ayahmu." Perkataan itu menusuk hati Awan. Ia mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Pikirannya kembali pada pria gembel itu, pada mata tajam yang muncul dari balik rambut kotor, pada bekas luka rapi di lehernya. Ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya, saat fajar baru menyingsing, Awan sudah membuka salonnya. Udara pagi yang seharusnya segar tertutup bau sampah yang belum diangkut dari malam sebelumnya. Ia dengan hati-hati menyapu tumpukan rambut hasil potongan kemarin. Rambut panjang, kusut, dan kotor milik pria misterius itu. Saat menyapunya ke dalam tempat sampah, sesuatu yang kecil dan berkilat terjatuh dari tumpukan rambut itu, mendarat di lantai semen dengan suara ting kecil. Awan membungkuk. Itu adalah sebuah kancing. Bukan kancing biasa. Kancing kecil berbentuk bulat, berwarna hitam pekat, dengan pinggiran logam berwarna perak yang sudah kusam. Di tengahnya, terukir sangat halus, simbol yang sama, huruf G, dengan mahkota. Jantung Awan berdegup kencang. Ia mengambil kancing itu, membersihkannya dengan ujung bajunya. Kancing ini terbuat dari bahan yang berat dan kokoh, seperti batu onis atau resin berkualitas tinggi. Ia membandingkannya dengan kertas di sakunya. Simbol yang sama. "Siapa kau?" gumamnya pada udara kosong. Sepanjang pagi, pikirannya terus menerawang. Setiap kali bel pintu salonnya berdering, ia berharap melihat pria itu kembali, atau mungkin seseorang yang mencari pria itu. Tapi yang datang hanya pelanggan biasa, anak-anak yang akan mengikuti lomba Agustusan dan minta dicukur motif bendera, ibu-ibu yang minta dipangkas ujung rambutnya. Di sela-sela melayani pelanggan, mata Awan terus tertuju pada simbol G itu. Ia mencoba mencari tahu dengan cara yang bisa ia lakukan. Ia bertanya pada Bu Siti, pemilik warung kelontong sebelah, yang dikenal sebagai pusat informasi kampung. "Bu, pernah lihat simbol kayak gini?"
Tanya Awan sambil menunjukkan gambar simbol itu di kertas. Bu Siti, wanita paruh baya dengan kacamata tebal, mengernyitkan dahi. Gak pernah, Wan. Kayak logo perusahaan gitu ya? Tapi yang pakai mahkota, biasa perusahaan besar, ya? Atau mungkin kelompok tertentu. Kata, perusahaan besar, membuat bulu kuduk Awan berdiri. Ia ingat tabloid bisnis usang yang kadang dipakai pelanggannya untuk alas duduk. Ada satu edisi lama yang memuat foto-foto CEO berpengaruh. Tanpa berpikir panjang, setelah menutup salon di sore hari, Awan pergi ke perpustakaan kecil kelurahan. Di sana, di antara rak-rak buku yang berdebu, ia menemukan majalah bisnis setahun yang lalu. Ia membalik-balik halamannya dengan jantung berdebar. Dan di halaman 23, ia menemukannya. Sebuah foto hitam putih yang elegan. Seorang pria dengan setelan jas sempurna, duduk di belakang meja kerja yang luas. Wajahnya tegas, matanya tajam dan penuh wibawa. Garis rahang yang kuat, hidung yang mancung, dan alis yang lebat. Di bawah foto, tertulis, Raditya D. Maheswara, CEO Genta Group, sang visioner yang membawa perubahan. Wajah itu, meski terlihat jauh lebih muda, berisi, dan terawat sempurna dalam foto, memiliki kemiripan yang mengganggu. Sangat mengganggu. Awan menatap foto itu lama-lama, lalu menutup matanya, berusaha mengingat wajah yang muncul dari balik jenggot kotor kemarin. Garis rahang yang sama, bentuk hidung yang sama, bahkan lekuk alisnya. Tapi tidak mungkin. Mustahil. CEO konglomerat besar seperti itu, yang kantor pusatnya berada di menara megah di pusat kota, apa mungkin berkeliaran di gang sempit sebagai gelandangan yang mirip ODGJ? Awan melihat logo kecil di pojok halaman majalah. Sebuah huruf, G, yang elegan dengan mahkota kecil di atasnya. Persis. Sama persis dengan simbol di kertas dan kancingnya. Tangan Awan gemetar memegang majalah. Pikirannya kacau. Apakah ini kebetulan? Apakah pria gembel itu adalah seorang tunawisma yang kebetulan menemukan kancing dari produk Genta Group? Atau, apakah ia benar-benar Raditya Maheswara? Awan teringat cerita-cerita yang kadang ia dengar dari pelanggan yang lebih melek informasi. Tentang orang kaya yang stres, yang pergi menyamar untuk mencari arti hidup, tentang CEO yang hilang karena tekanan. Tapi itu hanya cerita, bukan? Ia meminjam majalah itu, dengan janji akan mengembalikan besok, dan berjalan pulang dengan langkah gontai. Malam itu, di samping ibunya yang tertidur gelisah, Awan memandangi foto Raditya Maheswara dan coretan, "Kau baik," di kertas kusut. Dua dunia yang bertolak belakang itu bertabrakan di kepalanya. Jika ia benar CEO itu, mengapa? Mengapa menyamar seperti itu? Dan mengapa datang ke salonku, yang paling kumuh di seantero kampung? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar. Tapi satu hal yang Awan rasakan dengan pasti, pertemuan itu bukanlah kebetulan biasa. Ada sesuatu yang besar sedang bergulir, dan ia, tanpa sengaja, telah terseret ke dalam pusarannya. Sebelum tidur, ia menyimpan kertas dan kancing itu dengan hati-hati di dalam kaleng bekas biskuit tempat ia menyimpan barang-barang berharga. Di luar, langit malam gelap tanpa bintang. Awan tidak tahu bahwa sementara ia berusaha memecahkan misteri pria gembel itu, sang pria, di suatu tempat, juga sedang memikirkan dirinya, si tukang cukur miskin yang telah menunjukkan belas kasihan tanpa syarat. Dan di kejauhan, di menara pencakar langit yang menjulang, sebuah ruang rapat sedang dipanaskan oleh debat sengit tentang masa depan perusahaan, sementara kursi paling penting di ujung meja masih kosong. Kursi yang seharusnya diduduki oleh Raditya D. Maheswara, yang sudah 3 hari tidak terlihat, dan yang mulai membuat banyak orang gelisah. Kepulan debu beterbangan di udara kering siang itu saat roda dump truck berukuran besar berhenti persis di depan guntingan Awan. Suara mesin diesel yang menggeram seolah memekakan seluruh gang. Awan, yang sedang merapikan guntingnya, terkejut dan melangkah keluar. Truk itu bukan truk sampah biasa. Bodinya penuh dengan puing-puing beton, tanah, dan besi tua. Dari kabinnya turun 2 lelaki bertubuh kekar dengan kaos ketat dan celana kerja kotor. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di samping truk dengan tangan disilangkan. Pandangan kosong menatap salon Awan. Ada apa ini? Tanya Awan, suaranya sedikit gemetar. Salah satu lelaki itu meludah ke tanah. Cuma parkir, bos. Jalanan umum,
Kan? Katanya dengan nada menantang. Tapi mereka tidak sekadar parkir. Truk itu diparkir sedemikian rupa sehingga hampir sepenuhnya menutupi pintu masuk salon Awan. Cahaya matahari yang biasa menerangi ruangan sempit itu terhalang, meninggalkan kegelapan dan bayangan yang mengancam. Lebih parah lagi, bau menyengat dari muatan truk, campuran tanah basah, semen, dan besi berkarat, memenuhi udara, mengusir semua pelanggan potensial. Pelanggan Awan yang sedang menunggu, seorang ibu muda dengan anaknya, melihat situasi itu dan bergegas pergi dengan wajah cemas. Lain kali saja, ya, bisiknya pada Awan sambil cepat-cepat menjauh. Awan merasa dadanya sesak. Ini jelas intimidasi. Ini pekerjaan Tuan Roni. Sepanjang siang, truk itu tak bergerak. Kedua lelakinya duduk di atas bumper, sesekali tertawa keras, menghisap rokok, dan memandangi Awan dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada satupun pelanggan yang berani mendekat. Bahkan Bu Siti di warung kelontong sebelahannya melongok dengan wajah khawatir sebelum menutup pintunya rapat-rapat. Pukul 3 sore, deru motor yang sudah dikenali Awan memecah kesunyian. Tuan Roni datang dengan 3 anak buahnya. Ia turun dengan gaya santai, seolah sedang mengunjungi pameran seni, bukan melakukan teror. "Wah, kenapa gelap sekali di sini, Awan?" tanya Roni, suaranya penuh kepura-puraan. "Truk siapa itu? Kok parkir sembarangan?" Awan berdiri di pintu, tangan mengepal. "Anda tahu siapa pemiliknya, Pak Roni?" Roni tersenyum, senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. "Ah, jangan menuduh sembarangan. Mungkin supirnya capek, butuh istirahat." Ia melangkah lebih dekat, mengintip ke dalam salon yang gelap. "Lihat, tidak ada pelanggan. Sedih sekali. Padahal kan kamu butuh uang buat ibumu." "Silakan suruh truk itu pergi," kata Awan, mencoba membuat suaranya tegas. "Aku bisa bantu," ucap Roni, sambil mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. "Tapi kamu harus membantu aku juga. Tanda tangani saja surat jual beli ini. Harga aku tambah 4 juta. Cukup buat obat ibumu beberapa bulan." Dari saku jasnya, Roni mengeluarkan selembar kertas folio. Surat perjanjian jual beli yang sudah dipersiapkan. Awan melihat angka 0 yang berjejer, dan di bagian bawah, ada garis untuk tanda tangan. "Saya tidak akan jual," jawab Awan, suaranya bergetar tapi jelas. Wajah Roni berubah. Senyumnya lenyap. Ia membuang rokoknya dan menginjaknya dengan sepatu boot kulitnya. "Keras kepala, ya? Seperti ayahmu dulu. Dan lihat apa yang terjadi padanya? Miskin sampai mati." Perkataan itu seperti tamparan. Awan menahan gelega amarah yang mendidih di dadanya. "Truk ini akan parkir di sini setiap hari, Awan," bisik Roni dengan suara rendah yang berbahaya. "Aku punya 5 truk lagi. Mereka bisa bergantian. Sampai kamu tidak tahan. Sampai ibumu makin parah karena hiruk pikuk dan bau. Sampai kamu akhirnya merengek-rengek menjual tempat ini padaku dengan harga yang lebih murah dari sekarang." Ia menepuk-nepuk pipi Awan dengan keras, bukan dalam sifat bersahabat, tapi merendahkan. "Pikirkan baik-baik. Kau punya waktu sampai besok." Roni dan anak buahnya pergi, meninggalkan Awan sendirian di depan salonnya yang terhalang dan gelap. Truk masih di sana. Kedua lelaki penjaganya tertawa mengejek melihat ekspresi hancur di wajah Awan. Sepanjang sisa hari itu, Awan duduk di dalam salon yang gelap. Ia menyalakan lampu neon, tapi cahayanya redup, tidak mampu menembus kegelapan yang dibawa oleh bayangan truk. Ia memegang kaleng biskuit tempat ia menyimpan kertas, "Kau baik," dan kancing misterius. Ia mengeluarkan foto Raditya Maheswara dari majalah bisnis itu. "Siapapun kau," bisiknya pada foto itu, "jika kau memang orang penting, jika kau memang melihat kebaikan saya, tolonglah." Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara mesin truk yang sesekali dinyalakan supirnya untuk mengisi aki, mengeluarkan getaran dan asap hitam yang masuk ke dalam salon. Malam tiba. Truk akhirnya pergi setelah kedua lelaki itu puas melihat hari bisnis Awan hancur total. Tapi mereka berjanji akan kembali esok hari. Awan menutup salon dengan perasaan hampa. Ia berjalan pulang dengan langkah berat. Saat melewati sebuah tempat sampah di ujung gang,
Matanya menangkap sesuatu, sebuah majalah bisnis terbaru, tergeletak di atas tumpukan sampah. Sampulnya menampilkan wajah yang sama, Raditya Maheswara. Tapi kali ini, dengan headline besar, "Di mana Raditya? CEO Genta Group hilang 3 hari, buruan keluarga dan investor." Jantung Awan berdebar kencang. Ia mengambil majalah itu. Isinya memberitakan bahwa Raditya D. Maheswara tidak pernah pulang ke rumah mewahnya di kawasan elit, tidak hadir dalam rapat dewan penting, dan tidak bisa dihubungi. Keluarganya dilaporkan cemas, sementara saham Genta Group mulai turun. Ada spekulasi tentang penculikan, gangguan mental, atau bahkan skandal yang disembunyikan. Sesuatu memberat di dada Awan. Pria gembel itu, kemiripannya, simbol G. Semua mengarah pada satu kemungkinan yang semakin sulit diingkari. Tapi apa gunanya? Bahkan jika itu benar, CEO yang hilang itu sekarang entah di mana. Dan Awan masih di sini, dengan salon yang terancam, ibu yang sakit, dan ancaman yang semakin nyata. Saat ia sampai di rumah kontrakannya, ia menemukan keadaan yang lebih buruk. Ibu Sumiati terlihat lebih pucat, napasnya lebih tersengal. Tetangga sebelah, Mbah Darmin, sedang menunggu di depan pintu dengan wajah serius. "Awan, tadi ada beberapa orang datang," kata Mbah Darmin. Suaranya bergetar. "Mereka bertanya tentang kamu, tentang salonmu. Aku lihat mereka bicara dengan Tuan Roni. Mereka terlihat berbahaya. Bukan preman biasa." "Siapa mereka, Mbah?" "Aku tidak tahu. Tapi mereka pakai kemeja rapi, naik mobil gelap. Salah satunya memotret rumah ini." Mbah Darmin memegang lengan Awan. "Hati-hati, nak. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Ini bukan hanya tentang salon." Setelah Mbah Darmin pergi, Awan masuk. Ia memeriksa kondisi ibunya, lalu duduk di lantai, memeluk lututnya. Kepalanya penuh dengan segala macam kemungkinan yang menakutkan. Apakah orang-orang itu terkait dengan Raditya? Apakah mereka mencari pria gembel itu dan mungkin tahu bahwa Awan pernah menolongnya? Ataukah ini hanya intimidasi tingkat lanjut dari Tuan Roni? Di tengah keputusasaan, ia mengeluarkan kertas, "Kau baik," dari kaleng biskuit. Coretan sederhana itu tiba-tiba terasa sangat jauh maknanya. Di dunia di mana preman dengan truknya bisa menghancurkan hidup seseorang, di mana orang kaya bisa hilang tanpa jejak, apa arti sebuah kebaikan kecil? Malam itu, hujan turun dengan deras. Air masuk melalui atap seng yang bocor, membentuk genangan di dalam rumah. Awan berusaha menampungnya dengan ember dan baskom. Di tengah deru hujan, ia mendengar suara mobil berhenti di luar. Ia mengintip melalui celah jendela. Sebuah sedan hitam tanpa plat nomor parkir di seberang jalan. Lampu mobil dimatikan, tapi Awan bisa melihat siluet 2 orang di dalamnya. Mereka tidak turun, hanya duduk di sana, menatap rumahnya. Rasa takut yang dingin merambat di tulang belakang Awan. Ia mundur, mematikan lampu, dan duduk di samping ibunya yang terbangun karena suara hujan dan ketegangan yang terasa. "Awan, ada apa?" tanya Sumiati dengan suara lemah. "Tidak ada apa-apa, Bu. Hujan deras saja," jawab Awan, berusaha tenang. Tapi ia tahu, badai yang sesungguhnya telah datang. Dan badai ini bukan hanya membawa hujan, tapi juga sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, yang terkait dengan pria misterius yang rambutnya ia potong 3 hari lalu. Ia memandangi kertas itu sekali lagi, lalu melipatnya kecil-kecil dan menyimpannya di balik lapisan dalam saku celananya. Simbol terakhir dari sebuah kebaikan yang mungkin justru akan menyeretnya ke dalam pusaran yang tidak pernah ia minta. Di luar, mobil hitam itu masih ada, menunggu. Dan hujan terus turun, seolah membasuh segala jejak, menyiapkan panggung untuk konflik yang akan mengubah segalanya. Hujan masih mengguyur kota dengan getir ketika pagi menjelma. Genangan air di jalanan gang itu seperti cermin-cermin retak yang memantulkan langit kelabu. Awan, yang hampir tidak tidur semalaman, duduk di samping jendela yang bocor, matanya merah dan berat. Mobil hitam itu telah pergi saat fajar, meninggalkan ketakutan yang menggumpal di dadanya. Ibu Sumiati terbangun dengan kondisi yang lebih parah. Napasnya tersengal-sengal, dan meskipun Awan sudah memberikan obat terakhir yang ia miliki, itu tidak banyak membantu.
Tabung oksigen kecil itu sudah benar-benar kosong. Meteran tekanan menunjuk ke nol dengan takdir yang kejam. Awan harus mengambil keputusan, mencari uang untuk mengisi oksigen, atau membuka salon dengan harapan ada pelanggan yang bisa memberinya rezeki hari ini. Namun, ketika ia tiba di ujung gang, pandangan yang membuatnya membeku. Truk besar itu sudah kembali, dan kali ini bukan hanya satu. 2 dump truk raksasa membentuk barikade di depan guntingan awan, benar-benar menutupi seluruh fasad salonnya. Lebih buruk lagi, di sekeliling truk-truk itu, berdiri beberapa lelaki bertampang sangar, bukan hanya preman lokal, tetapi juga orang-orang asing dengan postur tegap, mata waspada, dan pakaian yang meskipun kasual, terlihat mahal. Salah satu dari mereka memegang alat kecil yang mirip walkie-talkie. Awan merasa nafasnya tersendat. Ini berbeda. Intimidasi Tuan Roni biasanya kasar dan jelas. Yang ini terorganisir, diam, dan jauh lebih menakutkan. Dilarang lewat, kata salah satu lelaki asing itu ketika Awan mencoba mendekat. Suaranya datar, tanpa emosi. Ini salon saya, protes Awan, suaranya gemetar. Area ini sedang diamankan untuk inspeksi bangunan, ucap lelaki lain, tanpa menatapnya. Silakan menjauh. Inspeksi bangunan, Awan hampir tertawa getir. Salonnya bahkan tidak layak untuk diperiksa. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia dipaksa mundur, menyaksikan dari seberang jalan sementara usahanya, warisan satu-satunya dari ayahnya, dikepung oleh mesin dan manusia besi. Hatinya hancur. Ia berpikir untuk lari mencari Tuan Roni, memohon, atau mungkin menyerah saja. Menandatangani surat itu. 4 juta setidaknya bisa menutupi biaya darurat ibunya. Saat ia berbalik untuk pulang dengan langkah terhuyung, sebuah konvo yang membuat jantungnya berhenti berdetak memasuki ujung gang. Pertama, 2 SUV hitam besar dengan kaca gelap, diikuti oleh sebuah limusin hitam yang mengkilap, panjang, dan elegan, seperti makhluk asing yang turun ke pemukiman kumuh ini. Lalu, 2 SUV hitam lagi menutup barisan. Konvo itu bergerak perlahan, menghindari genangan air dan lubang di jalan, dan berhenti tepat di depan barikade truk dan para lelaki asing tadi. Suara gang yang biasanya ramai dengan aktivitas pagi tiba-tiba senyap. Para tetangga mengintip dari balik jendela dan pintu. Mata mereka melebar. Bu Siti tercekat di depan warungnya. Sepotong roti di tangannya terlupakan. Pintu SUV pertama terbuka. 6 orang pria berkacamata hitam dan berjas rapi turun dengan gesit. Mereka berbaris, menjaga jarak, mata mereka menyapu sekeliling dengan profesionalisme yang dingin. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan rambut perak tersisir rapi, mendekati salah satu lelaki, pengawas, truk dan berbicara dengan suara rendah yang tidak terdengar. Wajah lelaki pengawas itu tiba-tiba pucat. Ia mengangguk cepat dan memberi isyarat pada yang lain. Dalam hitungan detik, para penjaga truk dan lelaki asing tadi mundur, membubarkan diri, meninggalkan truk-truk mereka begitu saja. Lalu, pintu limusin hitam terbuka. Sepatu kulit hitam mengilap menyentuh tanah basah. Kemudian, seorang pria muncul. Dia mengenakan setelan jas 3 potong berwarna arang yang tampak dibuat khusus untuk tubuhnya, tanpa satu kerut pun. Rambutnya, yang 3 hari lalu kusut dan penuh kotoran, kini tersisir rapi ke belakang, berwarna hitam beruban di pelipis. Wajahnya yang bersih dari jenggot tampak lebih muda dan tegas di bawah sorotan langit mendung. Kulitnya bersinar sehat, dan yang paling mencolok adalah matanya, 2 mata coklat tajam yang penuh dengan kewibawaan dan kecerdasan yang memancar. Itu adalah mata yang sama yang Awan lihat di cermin retaknya setelah ia membersihkan semua kotoran, namun kini bersinar dengan kekuasaan dan ketenangan yang membuat siapapun yang memandangnya terdiam. Raditya D. Maheswara, CEO dari Genta Group. Orang yang wajahnya menghiasi sampul majalah yang Awan pegang. Orang yang telah ia potong rambutnya dengan penuh kesabaran, yang telah ia beri air minum, yang telah ia ajak bicara tentang ibunya yang sakit. Dia berdiri di tengah genangan air dan kemiskinan, tampak seperti raja yang turun tahta. Pandangannya berputar, menyapu gang sempit, warung-warung, atap seng yang berkarat, dan akhirnya berhenti pada Awan, yang berdiri membeku di seberang jalan, dengan wajah pucat dan baju lusuh yang basah oleh hujan. Senyum tipis, hangat, dan nyata, sangat berbeda dari senyum sinis Tuan Roni, muncul di bibir Raditya. Dia melangkah,
menghindari genangan air dengan anggun, dan berjalan langsung menuju awan. Semua mata tertuju pada mereka. Suara desisan dan bisikan berhenti total. Dunia seolah diam. "Awan," ucap Raditya. Suaranya dalam, jelas, dan penuh resonansi. Sangat berbeda dari suara parau dan terputus-putus 3 hari lalu. "Saya datang untuk membayar hutang." Awan tidak bisa berkata-kata. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menatap, merasa seperti berada dalam mimpi yang sangat aneh. Raditya memberi isyarat halus. Pria berambut perak tadi segera maju, membawa sebuah kotak kecil yang elegan. Raditya mengambilnya dan membukanya. Di dalamnya, bukan uang, melainkan sebuah kartu nama platinum dengan nama Awan terukir, dan di bawahnya sebuah angka, Rp50.000.000. "Ini untuk potongan rambut dan cukur jenggot terbaik yang pernah saya terima," kata Raditya, suaranya terdengar tulus. "Dan untuk segelas air yang menyelamatkan." Awan menggeleng, tidak percaya. Saya tidak bisa menerima ini. Itu terlalu banyak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." "Justru itulah yang membuatnya tak ternilai," jawab Raditya, menutup kotak itu dan meletakkannya di tangan Awan yang gemetar. "Di dunia di mana semua orang menghitung untung rugi, engkau memberi tanpa mengharapkan kembali. Di tengah kesulitanmu sendiri." Kemudian, Raditya menoleh ke arah salon yang masih dikepung oleh truk-truk. Ekspresinya berubah menjadi dingin, otoritatif. "Saya mendengar ada masalah dengan tempat usahamu." Sebelum Awan sempat menjawab, sebuah motor moge mendekat dengan suara keras. Tuan Roni, dengan wajah merah padam karena marah dan bingung, turun dari motornya. Ia melihat Konfu, melihat Raditya, dan wajahnya berubah pucat. Ia mungkin preman lokal, tetapi ia tahu kekuatan dan pengaruh seperti apa yang diwakili oleh limusin dan pengawal bersenjata itu. "Ada apa ini? Siapa kalian?" tanya Roni, berusaha keras menjaga suaranya tetap keras. Raditya bahkan tidak menoleh padanya. Pria berambut perka itu, yang ternyata adalah kepala keamanan pribadinya, menghadang Roni. "Silakan menjauh. Segala bentuk intimidasi terhadap Tuan Awan akan ditangani dengan tegas oleh pihak hukum dan keamanan kami." "Tuan Awan." Roni terkesiap, lalu tertawa getir. Dia cuma anak miskin tukang cukur. Sekarang, Raditya akhirnya menoleh. Tatapannya seperti pisau dingin yang menancap tepat di jantung Roni. Dia adalah seseorang yang menunjukkan belas kasihan ketika dunia membalikan punggungnya. Itu lebih mulia daripada apapun yang bisa kau pahami. Suaranya rendah, tapi memotong. Dan salon ini, serta seluruh area ini, berada di bawah perlindungan Genta Group mulai sekarang. Satu ancaman lagi, satu gangguan lagi, dan kau akan berurusan dengan saya secara langsung. Nama, Genta Group, seperti pukulan palu godam. Roni mundur selangkah. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Ia tahu betapa besar kekuatan yang ia hadapi sekarang. Ia mengangguk cepat, lalu dengan malu dan geram, ia melompat kembali ke motornya dan pergi dengan suara mesin yang meraung-raung, diikuti oleh para preman lainnya yang sudah ketakutan. Setelah Roni pergi, Raditya kembali menatap Awan. "Saya tidak hanya datang untuk membayar hutang, Awan. Saya datang untuk menawarkan kerjasama." "Kerjasama?" Awan masih belum bisa berpikir jernih. "Proyek sosial saya, Matahari Terbit, mencari orang-orang seperti Anda. Orang yang memahami arti perjuangan dan masih memiliki hati. Saya ingin Anda menjadi manajer proyek pertama kami, program pelatihan dan pemberdayaan usaha kecil, dimulai dari salon ini." Raditya menunjuk salon Awan. "Kami akan merenovasi, memperluas, menjadikannya pusat pelatihan gratis. Anda akan mendapat gaji, asuransi kesehatan untuk ibu Anda, dan kesempatan belajar." Air mata akhirnya menetes di pipi Awan. Campuran rasa syukur, kelegaan, dan ketidakpercayaan yang begitu besar hingga membuatnya lemas. Impian yang bahkan tidak berani ia impikan, kini diucapkan oleh seorang CEO paling berpengaruh di kota. "Tetapi, kenapa saya?" bisik Awan, suaranya serak. Raditya meletakkan tangan di bahu Awan. "Karena di saat saya sengaja menyamar sebagai orang yang paling hina, ditolak, diusir, dan dihina,
Hanya Anda yang melihat manusia di balik kotoran. Hanya Anda yang memperlakukan saya dengan martabat. Dan dalam percakapan satu arah Anda, saya mendengar ketulusan yang langka. Matanya berbinar dengan sesuatu yang mirip penyesalan dan harapan. Anda mengembalikan keyakinan saya pada manusia. Awan, biarkan saya membalas dengan memberikan Anda kesempatan untuk mengubah tidak hanya hidup Anda, tetapi juga hidup orang lain. Di sekeliling mereka, tetangga-tetangga mulai berani mendekat. Wajah mereka penuh kekaguman dan haru. Bu Siti menangis tersedu-sedu. Mbah Darmin mengangguk-angguk. Senyum lebar di wajahnya yang berkerut. Awan melihat kotak berisi kartu platinum di tangannya, lalu melihat wajah ibunya yang mungkin sedang menunggunya dengan napas tersengal di rumah. Ia melihat salonnya yang tertindas, dan melihat wajah pria yang memberinya jalan keluar dari neraka yang hampir ia masuki. Dengan air mata yang masih mengalir, Awan mengangguk. Saya terima. Terima kasih, Pak Raditya. Terima kasih. Raditya tersenyum. Senyum yang kali ini mencapai matanya, menghangatkan wajahnya yang tegas. Panggil saja saya Radit. Sekarang, ayo kita urus ibu Anda terlebih dahulu. Tim medis saya sudah menunggu di ujung jalan. Dan saat Raditya memandu Awan yang masih limbung menuju limusin, meninggalkan salonnya yang mulai dibersihkan oleh tim Raditya dari truk-truk intimidasi, Awan merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Namun, di balik kelegaan dan sukacita yang meluap, sebuah firasat kecil berbisik di hatinya. Dunia yang ia masuki sekarang, dunia kekuasaan dan uang, mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Dan senyum hangat CEO itu, meski tulus, menyimpan kerumitan dan bayangan dari perjalanan yang membawanya menjadi gembel di gang sempit itu. Tetapi untuk saat ini, Awan memilih untuk percaya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada cahaya yang datang dari senyum sang CEO, yang menerangi jalan di depannya. Sunyi di dalam limusin itu begitu pekat, seperti ruang vakum di antara dua dunia yang bertabrakan. Suara mesin hampir tidak terdengar, hanya getaran halus di bawah kursi kulit yang empuk. Awan duduk kaku, tangannya masih menggenggam erat kotak kecil berisi kartu platinum. Di seberangnya, Raditya santai bersandar, matanya tertutup sejenak. Wajahnya yang tegas terlihat lelah di bawah cahaya lampu kabin yang temaram. Mobil ini sangat sunyi, gumam Awan, hampir tidak bersuara. Raditya membuka mata, senyum kecil muncul. Itu desainnya. Kadang, setelah hari-hari yang penuh kebisingan, kita butuh keheningan untuk mendengar diri sendiri. Ia menatap Awan. Seperti hening di salonmu saat kau memotong rambutku. Itu pertama kalinya dalam berbulan-bulan aku bisa benar-benar mendengar tanpa semua suara latar itu. Suara latar? Tanya Awan, penasaran. Rapat yang tak ada habisnya, negosiasi yang melelahkan, desingan telepon, sorotan media, harapan keluarga, bisikan pengkhianat. Raditya memandang keluar jendela yang gelap. Kadang, seseorang bisa hilang di balik semua itu, menjadi hantu di balik gelar dan jas mahal. Awan terdiam. Ia baru saja melarikan diri dari jerat kemiskinan, namun pria di depannya seolah melarikan diri dari sesuatu yang sebaliknya. Itu sebabnya Anda menyamar. Raditya mengangguk perlahan. Proyek kemanusiaan tanpa topeng. Riset sosial sekaligus pelarian pribadi. Saya ingin tahu, jika saya bukan Raditya Maheswara, siapa saya? Apakah masih ada orang yang melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai ATM berjalan atau musuh yang harus dijegal? Ia menatap Awan dengan intens. Dan kau, Awan, adalah satu-satunya yang lulus ujian itu. Limusin berbelok memasuki kompleks rumah sakit swasta yang seperti taman bergaya minimalis. Pohon-pohon yang tertata rapi, kolam air mancur, dan gedung-gedung rendah berarsitektur modern. Bukan seperti rumah sakit yang pernah Awan kunjungi. Tidak ada bau disinfektan yang menyengat, tidak ada kerumunan orang yang putus asa. Begitu mobil berhenti, pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya dengan jas dokter putih yang sempurna dan keramahan yang terukur sudah menunggu. Selamat pagi, Pak Raditya. Semua sudah siap. Tim medis dalam jumlah yang bagi Awan terlihat berlebihan. Dokter spesialis paru, jantung, ahli gizi, bahkan seorang terapis, telah menunggu di pintu IGD khusus. Ibu Sumiati, yang dibawa dengan ambulans mewah milik rumah sakit,
sudah terbaring di atas tempat tidur berteknologi tinggi, wajahnya bingung dan takut. Bu! Awan berlari mendekat, memegang tangan ibunya yang dingin. Awan, kita di mana? Ini mahal, nak, bisik Sumiati. Matanya berputar melihat kemewahan di sekelilingnya. Jangan khawatir, Bu. Semua ditanggung. Ibu akan dirawat dengan baik. Prosesnya berlangsung cepat dan efisien. Dalam waktu 1 jam, Sumiati sudah menjalani serangkaian pemeriksaan lengkap, dipindahkan ke kamar VIP yang lebih mirip suite hotel bintang 5, dengan sofa kulit, televisi layar datar besar, dan balkon kecil yang menghadap taman. Obat-obatan terbaik sudah disiapkan. Tabung oksigen portabel yang canggih dan tak bersuara tersedia di samping tempat tidur. Awan merasa seperti dalam mimpi. Namun, di tengah semua kemewahan ini, sesuatu terasa asing. Para perawat dan dokter begitu sopan, tetapi ada jarak. Mereka memanggilnya Tuan Awan. Gelar yang membuatnya geli sekaligus tidak nyaman. Raditya telah pergi setelah memastikan segalanya berjalan lancar, meninggalkan kepala keamanannya, Pak Guntur, pria berambut perak itu, untuk mendampingi Awan. Pak Raditya, ada urusan mendesak di kantor pusat. Beliau meminta Anda beristirahat di sini. Besok, kita akan mulai membahas rencana proyek. Malam harinya, setelah ibunya tertidur nyenyak berkat obat dan kenyamanan yang ia rasakan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Awan berdiri di balkon. Udara malam sejuk, sangat berbeda dengan udara lembab dan pengap di kamar kontrakannya. Dari sini, ia bisa melihat lampu-lampu kota berkelap-kelip, dunia yang selama ini hanya ia lihat dari bawah. Ponsel bututnya berdering. Ia terkejut. Hampir tidak ada yang meneleponnya. Awan, ini Bu Siti. Suara di seberang telepon terdengar cemas. Iya, Bu. Ada apa? Tadi siang, setelah kamu pergi, ada orang datang ke warung saya. Mereka bertanya banyak tentang kamu. Tentang masa lalumu, tentang ayah ibumu, tentang kebiasaanmu. Suara Bu Siti bergetar. Mereka bilang dari tim verifikasi Genta Group. Tapi, cara mereka bertanya, Wan, sangat detail. Seperti penyelidikan. Bukan seperti orang yang mau memberi bantuan. Awan merasa ada yang mengganjal di dadanya. Mereka bilang apa, Bu? Mereka tanya, apakah kamu pernah punya masalah hukum? Apakah punya utang ke rentenir? Apakah punya kebiasaan buruk? Mereka bahkan tanya tentang pria gembel itu. Apakah ada orang lain yang melihatnya datang ke salonmu? Bu Siti berbisik. Awan, hati-hati. Dunia orang kaya itu rumit. Jangan sampai kau jadi bidak dalam permainan mereka. Telepon berakhir. Awan berdiri lama di balkon. Tangan menggenggam pinggiran besi yang dingin. Peringatan Bu Siti bergema di kepalanya. Verifikasi, kata itu terdengar logis. Perusahaan besar pasti melakukan pemeriksaan latar belakang sebelum mempekerjakan seseorang. Tapi mengapa begitu mendalam? Dan mengapa menanyakan pria gembel itu seolah itu adalah informasi yang sensitif? Ia mengeluarkan kartu platinum dari kotaknya. Nomor 50 juta berkilau di bawah cahaya lampu. Uang yang bisa mengubah hidupnya. Tapi tiba-tiba, uang itu terasa berat. Seperti mata uang dari sebuah transaksi yang syarat-syaratnya belum sepenuhnya ia pahami. Pikirannya melayang pada ekspresi Raditya di dalam limusin. Kelelahan itu. Kerapuhan di balik ketegasan. Apakah semua ini, bantuan mewah, tawaran pekerjaan, benar-benar bentuk terima kasih? Ataukah ada agenda lain? Apakah ia, Awan, sekarang menjadi bagian dari proyek Raditya yang lebih besar? Sebuah eksperimen sosial lain? Esok paginya, di lobi rumah sakit yang seperti hotel, Pak Guntur menemuinya dengan segelas kopi dan sebungkus dokumen. Selamat pagi, Tuan Awan. Ini kontrak kerjasama dan NDA, perjanjian kerahasiaan. Silakan dibaca. Semua biaya pengobatan ibu sudah menjadi tanggungan perusahaan, terlepas dari apakah Anda menandatanganinya atau tidak. Itu janji Pak Raditya. Awan membuka dokumen. Bahasa hukumnya rumit, penuh dengan istilah yang asing. Tapi beberapa klausul mencolok matanya. Pihak kedua, Awan, bersedia untuk tidak membicarakan kepada pihak manapun mengenai pertemuan dan interaksinya dengan pihak pertama,
Raditya D. Maheswara, dalam kapasitasnya sebagai individu penyamar sebelum tanggal kontrak ini. Seluruh hak cerita dan pengalaman hidup pihak kedua yang terkait dengan proyek ini menjadi hak intelektual Genta Group. Pihak kedua akan mengikuti semua program pelatihan dan penyesuaian yang ditentukan oleh perusahaan. Penyesuaian? Tanya Awan, jari menunjuk kata itu. Pelatihan etiket, bahasa Inggris, manajemen dasar. Untuk memastikan Anda siap memimpin proyek. Jawab Pak Guntur dengan sopan. Pak Raditya ingin Anda sukses, Tuan Awan. Beliau investasi besar pada Anda. Kata, investasi, itu menggema. Awan adalah investasi. Sebuah proyek. Sebuah eksperimen kemanusiaan yang bisa dipajang di laporan CSR perusahaan. Di luar jendela, mobil-mobil mewah lalu lalang. Di dalam, ibunya sedang mendapatkan perawatan terbaik. Di depannya, ada kontrak yang menjanjikan masa depan. Tapi di hatinya, ada keraguan yang mulai tumbuh, dipupuk oleh bisikan Bu Siti dan bahasa formal di dalam dokumen. Ia melihat tanda tangan di bagian akhir kontrak, sudah tercetak dengan elegan, Raditya D. Maheswara. Apakah saya boleh membawa pulang, untuk dipelajari lebih lanjut? Tanya Awan. Tentu saja. Tapi kami harap bisa mendapat jawaban dalam 48 jam. Proyek harus segera dimulai. Pak Guntur tersenyum, tapi matanya tajam, mengamati. Awan mengangguk. Saat ia berjalan kembali ke kamar ibunya, melewati koridor yang sepi dan mewah, ia merasa seperti berada di terowongan yang indah tapi membingungkan. Di ujungnya ada cahaya. Cahaya kesembuhan untuk ibunya, pendidikan untuk dirinya, keamanan finansial. Tapi ia tidak bisa melihat sepenuhnya apa yang ada di balik cahaya itu. Ia memasuki kamar. Ibu Sumiati terbangun. Wajahnya sudah lebih cerah. Nak, dokter bilang ada harapan besar. Ada obat baru yang bisa dicoba. Air mata bahagia membasahi pipi Awan. Ia memeluk ibunya erat. Inilah yang ia perjuangkan. Inilah doanya setiap malam. Allah menjawab doa kita, Bu, bisiknya. Lewat siapa? Nak, pria kaya itu, bisa dipercaya? Pertanyaan itu menggantung. Awan menarik napas. Di satu sisi, ada intuisi dan peringatan. Di sisi lain, ada realitas nyata. Ibunya bernapas lebih lega, harapan yang nyata. Mungkin ini memang titik balik kita, Bu, kata Awan, lebih pada meyakinkan dirinya sendiri. Atau mungkin ini hanya ilusi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tapi untuk ibu, aku akan mengambil risiko ini. Ia memandang kontrak di tangannya, lalu memandang wajah ibunya yang penuh harap. Di persimpangan ini, antara kecurigaan dan kebutuhan, antara kebebasan dan perlindungan, Awan merasa dirinya seperti bidak yang baru saja dipindahkan ke papan catur yang jauh lebih besar, dan ia bahkan belum tahu aturan permainannya. Yang ia tahu hanyalah, untuk senyum dan napas lega ibunya, ia akan menandatangani apapun. Bahkan jika itu berarti menjual sebagian dari ceritanya, dan mungkin, sebagian dari jiwanya yang paling sederhana, kepada sang CEO yang senyumnya bisa begitu hangat, namun mata menyimpan samudera rahasia yang gelap. Kaca patri di lobi kantor pusat Genta Group memecah sinar matahari pagi menjadi pelangi-pelangi kecil yang menari di lantai marmer. Awan berdiri di tengah ruangan yang luas dan sunyi itu, merasa sangat kecil. Ia mengenakan setelan jas baru yang dibelikan oleh asisten pribadi Raditya. Bahan wol halus yang terasa asing di kulitnya, memaksanya berdiri lebih tegak dari biasanya. Sepatu kulitnya yang mengilap mencicit pelan setiap kali ia bergeser. Suara yang memalukan di tengah kesunyian yang begitu bermartabat. Tuan Awan. Seorang resepsionis dengan senyum sempurna dan riasan tak bercela menyapanya. Tim Strategic Social Initiative sudah menunggu di lantai 22. Silakan ikuti saya. Perjalanan dengan lift kaca yang melesat cepat membuat perut Awan mual. Ia melihat pemandangan kota semakin mengecil di bawahnya, sebuah perspektif yang sebelumnya hanya ia lihat dari tanah. Lift berhenti dengan halus. Pintu terbuka ke sebuah koridor yang dindingnya terbuat dari kayu gelap, dipadukan dengan penerangan tersembunyi yang hangat. Selamat pagi, rekan baru kita. Suara ramah namun terkontrol menyambutnya. Di depan pintu ruang rapat, sekelompok orang sudah berdiri. Ada sekitar 8 orang, semuanya berpakaian sempurna. Para wanita dengan blazer tailored,
para pria dengan kemeja bermerek dan dasi sederhana. Di depan mereka, berdiri seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun dengan rambut tersisir rapi dan kacamata berlensa tipis. Ia tersenyum, tetapi matanya berwarna abu-abu pucat, seperti memindai awan dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Saya Kevin Hendrawan, Deputi Direktur Divisi ini," ujarnya sambil menjabat tangan Awan. Jabatannya kuat, dingin. "Selamat datang. Pak Raditya sudah bercerita banyak tentang keunikan latar belakang Anda." Cara Kevin menyebut keunikan itu membuat telinga Awan panas. Ia seperti spesimen yang baru saja dibawa masuk ke laboratorium. "Terima kasih. Saya berharap bisa belajar banyak," jawab Awan, berusaha mengingat pelatihan singkat etiket bisnis yang ia terima semalam. "Tentu saja. Kami semua di sini untuk memastikan proyek Matahari Terbit sukses." Kevin memandu Awan masuk ke ruang rapat. Meja rapat panjang dari kayu gelap terlihat seperti danau yang tenang namun dalam. Setiap kursi memiliki tablet built-in dan mikrofon kecil. "Ini adalah tim inti Anda. Mari kita berkenalan." Satu persatu mereka memperkenalkan diri. Ada Diana, lulusan EMBA dari Singapura, Faris, analis data, Sari, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Setiap gelar dan universitas yang disebutkan seperti pukulan kecil bagi kepercayaan diri Awan. Ia hanya bisa mengangguk, berusaha mengingat nama-nama yang asing di telinganya. Rapat dimulai. Presentasi diproyeksikan ke layar yang turun dari langit-langit. Grafik-grafik berwarna, tabel finansial yang kompleks, timeline yang penuh dengan milestone. Bahasa yang digunakan adalah campuran bahasa Indonesia formal dan istilah Inggris yang membuat Awan pusing. Baseline Assessment, Stakeholder Engagement, Impact Measurement, Scalability. Jadi, fase pertama adalah transformasi lokasi usaha Tuan Awan menjadi flagship training center, ujar Diana, pointer laser di tangannya bergerak lincah. "Kami akan merombak total, menambah 3 unit kursi cukur premium, area wash basin, dan ruang teori. Estimasi biaya di sini." Angka yang muncul di layar membuat Awan tersedak. Rp750.000.000, hampir 1 miliar. Untuk salon. Jumlah yang tidak bisa ia bayangkan bahkan dalam mimpi terliarnya. Apakah tidak terlalu besar? Suara Awan keluar tanpa ia sadari. Semua mata tertuju padanya. Kevin tersenyum tipis. "Ini investasi, Tuan Awan. Untuk menciptakan standar. Nantinya, ini akan menjadi acuan bagi cabang-cabang pelatihan lain di kota satelit." Awan mengangguk, merasa bodoh. Ia mencoba kembali fokus, tetapi pikirannya melayang pada salon lamanya. Kursi tua yang kulitnya retak, cermin yang pecah, aroma minyak cukur yang biasa. Apakah semua itu akan benar-benar hilang? Digantikan oleh kemewahan yang asing? Sesi tanya-jawab berlangsung. Awan berusaha keras untuk memahami, tetapi seringkali ia tertinggal. Saat Kevin bertanya, "Jadi, bagaimana leverage point menurut Anda untuk community outreach di tahap ini?" Awan hanya bisa membeku. "Leverage point?" Ia mengulang pelan. "Titik ungkit. Hal yang bisa kita gunakan untuk menarik lebih banyak peserta dari kalangan target," jelas Diana dengan sabar, tapi Awan bisa merasakan sedikit rasa kesal di balik nada suaranya yang profesional. Mungkin kepercayaan tetangga," jawab Awan ragu-ragu. "Mereka sudah kenal saya lama." Kevin mencatat sesuatu di tabletnya, tanpa ekspresi. Noted. Conventional approach. Rapat berlangsung selama 2 jam yang melelahkan. Awan merasa seperti sedang berlari maraton di medan yang tidak ia kenal, dengan sepatu yang terlalu besar. Saat rapat usai, Kevin mendekatinya. "Untuk awal, cukup bagus, Tuan Awan. Tapi Anda perlu cepat beradaptasi. Pak Raditya punya ekspektasi tinggi." Ia menepuk bahu Awan. "Oh ya, besok ada telekonferensi dengan investor dari Jepang. Anda akan memperkenalkan konsep proyek. Siapkan presentasi 5 menit dalam bahasa Inggris. Tim kami akan membantu review." Bahasa Inggris. Presentasi. Investor asing. Kata-kata itu seperti batu yang menimpa kepala Awan. Sepanjang sore, Awan terjebak di ruang kerjanya yang mewah, sebuah ruangan dengan view kota yang menakjubkan, tetapi ia merasa seperti di dalam akuarium.
Diana dan Faris membantunya menyusun presentasi, tetapi percakapan mereka cepat, penuh jargon. We need to highlight the CSR alignment with SDGs, especially number 1 and 8, kata Faris. Awan mengernyitkan dahi. CSR? SDG. Diana menghela napas hampir tak terdengar. Corporate Social Responsibility, Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan, No Poverty, Decent Work, sangat relevan dengan proyek kita. Mereka bekerja hingga lampu-lampu kota mulai menyala di luar jendela. Awan merasa otaknya panas. Ia terbiasa menghafal pola potongan rambut, bukan menyusun slide presentasi. Ia terbiasa mendengarkan keluhan pelanggan, bukan menganalisis data demografi. Saat ia akhirnya pulang ke apartemen sementara yang disediakan perusahaan, ruangan modern minimalis dengan segala kenyamanan yang terasa steril, ia menemukan sebuah paket di depan pintu. Isinya, buku, Business English for Beginners, Principles of Management, dan sebuah tablet canggih dengan akses ke perpustakaan digital perusahaan. Malam itu, di balik meja belajar yang luas, Awan membuka buku bahasa Inggris. Halaman pertama sudah penuh dengan istilah asing. Matanya perih. Ia memandang tabletnya, dan tanpa sengaja membuka folder berlabel Project Background. Di dalamnya, ada sebuah subfolder bernama Subjek A, Baseline Profile. Dengan jantung berdebar, Awan membukanya. Isinya adalah laporan lengkap tentang dirinya. Dari data tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan SD SMA, hingga catatan kesehatan ibunya. Ada bahkan analisis psikologi sederhana. Subject shows high resilience due to prolonged adversity, strong filial piety, potentially naive worldview. High gratitude index will ensure compliance in early stages. Compliance, kepatuhan. Kata itu menyakitkan. Ia juga menemukan dokumen observasi tentang interaksi dengan penyamar. Ada catatan. Subject provided service without expectation of payment. Demonstrated empathy through unprompted sharing of personal struggles. Authenticity confirmed. Suitable as public narrative for project legitimasi. Awan menutup tabletnya. Perasaan campur aduk. Ia adalah Subjek A. Kisahnya adalah public narrative. Kebaikannya adalah authenticity confirmed untuk project legitimasi. Semua terdengar sangat dingin, sangat terukur. Namun, di tengah kegelisahan itu, ia menerima video call dari ibunya di rumah sakit. Wajah Sumiati bersinar. Latar belakang kamar yang nyaman terlihat di belakangnya. Awan, tadi dokter datang lagi. Hasil lab banyak yang membaik. Mereka bilang, ada harapan besar untuk recovery. Air mata bahagia mengalir di pipi ibunya. Ini berkat kamu, nak. Berkat kebaikan kamu. Pandangan Awan berkaca-kaca. Inilah yang penting. Nyawa ibunya. Apapun motif tersembunyi di balik semua ini, hasilnya nyata. Syukurlah, Bu. Ibu yang harusnya berterima kasih. Ibu yang kuat bertahan selama ini. Setelah video call berakhir, Awan berdiri di balkon apartemennya, memandang kota di bawah. Udara malam yang sejuk tidak bisa mendinginkan pikirannya yang panas. Di satu sisi, ia adalah Subjek A dalam sebuah eksperimen sosial korporat. Di sisi lain, ia adalah anak yang melihat ibunya punya harapan sembuh untuk pertama kalinya. Dunia baru ini memang asing, dingin, dan penuh dengan aturan tak tertulis yang ia belum pahami. Tapi di dalamnya, ada peluang untuk belajar, untuk tumbuh, untuk membalas budi. Ia mengambil buku bahasa Inggris itu kembali. Kali ini, dengan tekad yang lebih membara. Ia mungkin hanya Subjek A, tapi ia akan membuat Subjek A ini menjadi yang terbaik. Ia akan mempelajari aturan permainan ini, sekalipun harus menelan semua kerendahan hati dan kebingungan hari ini. Dari kejauhan, menara Genta Group berdiri megah, disinari lampu-lampu yang membentuk huruf G dengan mahkota. Di dalamnya, di suatu lantai tinggi, Raditya mungkin sedang bekerja, atau mungkin sedang merenung tentang proyek kemanusiaannya. Sementara itu, di apartemen kecil, seorang mantan tukang cukur membuka kamus, memulai perjalanan yang paling menantang dalam hidupnya, memahami dunia yang telah membukakan pintunya dengan cara yang begitu kompleks dan penuh syarat.
2 minggu telah berlalu sejak Awan resmi bergabung dengan Genta Group. Pagi itu, sinar matahari pagi menyapu area guntingan awan yang sudah tak lagi dikenali. Dinding lamanya yang catnya mengelupas telah digantikan oleh dinding kaca tempret dan panel kayu oak. Di dalam, 3 kursi pencukur kulit hitam premium menggantikan kursi tua berwarna merah, dan sebuah cermin panjang tanpa celah membentang di sepanjang dinding. Di bagian belakang, sebuah ruang teori dengan proyektor dan papan tulis interaktif telah dibangun. Di atas pintu masuk, tulisan baru berkilau, Sunrise Barber Academy, Pusat Pelatihan Kewirausahaan. Awan berdiri di depan pintu, mengenakan kemeja lengan panjang sederhana dan celana chino, sebuah kompromi antara dirinya yang lama dan tuntutan baru. Di tangannya ada daftar nama 10 peserta pertama program Matahari Terbit. Para pemuda dari kampung-kampung sekitar yang ingin belajar menjadi tukang cukur profesional. Ini adalah hari pertama pelatihan. Dari kemewahan ke mata pisau, bisiknya pada diri sendiri, mengutip perkataan ayahnya dahulu. Tapi kali ini, pisau cukurnya adalah merek Jerman, dan kursinya bisa diatur secara hidrolik. Selamat pagi, Tuan Awan. Sapa salah satu peserta, seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Rama, dengan semangat yang meluap. Wajah-wajah lain di belakangnya penuh harap dan sedikit gugup. Awan tersenyum. Rasa bangga yang tulus mengusir sebagian kegelisahannya. Selamat pagi, semua. Mari masuk. Pelatihan pagi itu berjalan lancar. Awan mengajar teknik dasar memegang gunting dan pisau cukur, sesuatu yang ia kuasai dengan intuitif. Ia melihat cahaya di mata peserta saat mereka berlatih di kepala manekin. Ini nyata. Ini baik. Saat istirahat, mereka duduk di area lounge baru, minum kopi dari mesin espresso, dan bercerita. Awan mendengarkan tentang impian mereka. Ada yang ingin membuka salon sendiri, ada yang ingin mengangkat derajat keluarga, ada yang sekadar ingin punya skill agar tidak lagi menganggur. Terima kasih, Pak Awan. Ini kesempatan yang gak pernah kami bayangkan, ucap Rama, matanya berkaca-kaca. Perasaan itu membakar dada Awan. Ini adalah tujuan sejatinya, di balik semua jargon korporat dan laporan yang rumit. Namun, di balik kemilau kesuksesan hari pertama, retakan kecil mulai muncul. Sore itu, setelah peserta pulang, Awan memeriksa peralatan. Ia membuka lemari penyimpanan yang terkunci, tempat menyimpan pisau cukur profesional, gunting, dan alat-alat listrik seperti clipper dan trimmer. Semuanya masih rapi, tapi ada yang aneh. Ia menghitung. Sepasang gunting premium bermerek Jepang, yang harganya setara dengan sewa kontrakannya dulu selama 6 bulan, hilang. Sebuah clipper listrik yang baru juga tidak ada. Awan segera memeriksa buku peminjaman. Kosong. Tidak ada yang mencatat. Ia menghubungi satpam yang ditugaskan menjaga tempat itu, seorang bapak paruh baya bernama Pak Joko. Tidak ada yang masuk atau keluar dengan mencurigakan. Pak Awan, saya jaga terus, kata Pak Joko dengan yakin. Tapi alat itu hilang. Awan melaporkan kehilangan itu ke Kevin melalui email. Balasannya cepat, mohon lebih ketat dalam pengawasan aset perusahaan. Harap buat prosedur kontrol yang lebih jelas. Kejadian ini akan dicatat untuk evaluasi. Tidak ada tawaran bantuan investigasi. Hanya peringatan. Beberapa hari kemudian, masalah kedua muncul. Rama, peserta yang paling antusias, datang dengan wajah lebam dan ketakutan. Pas pulang kemarin, Pak, saya dihadang beberapa orang di ujung gang. Mereka bilang saya sok-sokan ikut program orang kaya. Mereka ancam akan lebih parah kalau saya terus ikut pelatihan. Kamu kenal mereka? Tanya Awan, jantungnya berdebar. Enggak, Pak. Tapi, salah satunya pakai jaket klub motor yang biasa dipakai anak buah Tuan Roni. Nama itu seperti setrum. Tuan Roni. Ia belum benar-benar pergi. Awan melaporkan intimidasi ini kepada pihak keamanan perusahaan. Kali ini, responsnya lebih cepat. 2 orang staf keamanan internal datang, mengajukan pertanyaan detail kepada Rama, dan berjanji akan meningkatkan patroli di area sekitar. Namun, Awan mendengar salah satu dari mereka berbisik di telepon. Iya, masih modus preman lokal. Sepertinya cuma ingin uang keamanan. Tapi Awan curiga. Ini bukan sekadar uang keamanan. Ini terasa personal.
Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Saat Awan tiba di pagi buta untuk mempersiapkan sesi, ia menemukan coretan cat semprot berwarna merah di dinding kaca depan, proyek cuci uang, dan anak kecil jadi boneka. Jantung Awan seperti dihantam. Ia segera memanggil tim kebersihan perusahaan untuk membersihkannya sebelum peserta datang. Saat ia berusaha menghapus sisa-sisa cat dengan kain, tangannya gemetar. Ini bukan lagi intimidasi biasa. Ini serangan terhadap kredibilitas proyek, dan secara tidak langsung, kepada Raditya yang menjadi sponsor utamanya. Ia memutuskan untuk menghadapi langsung. Tanpa memberitahu Kevin atau tim keamanan, Awan pergi ke salon Elite Roni di ujung jalan. Salon itu tetap ramai, meski tidak seramai dulu. Tuan Roni sedang duduk di kursi malas di bagian depan, membaca koran sambil menghisap rokok. Mau potong rambut? Tapi kayaknya udah ada yang nata rambutmu jadi menteri. Sambut Roni dengan sinis tanpa menatapnya. Saya tahu ini pekerjaan Anda, tegur Awan, suaranya lebih berani dari yang ia duga. Roni meletakkan korannya, menatap Awan dengan mata sipitnya. Awan, sekarang sudah jadi orang penting, ya? Langsung menuduh. Ia berdiri, mendekat. Aku cuma pengusaha kecil. Kalau ada masalah di proyek besarmu, jangan salahkan orang lain. Mungkin itu tandanya proyekmu nggak disukai warga. Ini bukan tentang disukai atau tidak. Ini teror. Atau mungkin, Roni menyeringai, ada yang nggak suka lihat orang kecil tiba-tiba diangkat jadi bintang. Banyak yang iri, Awan. Di perusahaan besarmu itu juga. Perkataan itu mengendap di pikiran Awan. Di perusahaan besarmu itu juga. Ia meninggalkan salon Roni dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mungkin ini bukan hanya soal Roni. Mungkin ada musuh di dalam yang justru lebih berbahaya. Kembali di akademi, Awan menemukan Pak Joko, satpam itu, sedang berbincang hangat dengan seseorang di telepon. Begitu melihat Awan, ia cepat-cepat mengakhiri percakapan. Siapa tadi, Pak Joko? Tanya Awan, mencoba bersikap biasa. Anak saya, Pak. Mau minta uang jajan. Jawab Joko dengan cepat, terlalu cepat. Awan mengangguk, tapi kecurigaannya tumbuh. Ia ingat, malam saat Clipper hilang, Pak Joko lah yang berjaga. Malam itu, Awan bekerja lembur untuk menyusun laporan perkembangan bulan pertama. Saat ia mengakses sistem perusahaan, ia melihat ada log aktivitas yang aneh. File-file proyek, Matahari Terbit, diakses beberapa kali di luar jam kerja, dari alamat IP yang tidak dikenali. Salah satu file yang sering diakses adalah anggaran detail untuk renovasi dan pengadaan peralatan. File yang berisi semua harga dan vendor. Ia mencoba melacak, tetapi tidak punya wewenang. Ia mengirimkan temuan ini ke tim IT dan menyertakan Kevin. Balasan dari Kevin lagi-lagi dingin. Tim IT akan melakukan pengecekan rutin. Fokus saja pada program pelatihan. Jangan terlalu paranoid dengan hal-hal teknis. Paranoid, kata itu menyakitkan. Namun, di tengah semua kekacauan ini, ada satu cahaya, peserta pelatihan. Mereka tidak gentar. Saat Awan membahas intimidasi yang dialami Rama, mereka malah bersolidaritas. Mereka berangkat dan pulang bersama, menjaga satu sama lain. Rama bahkan berkata, justru karena ada yang mau menjatuhkan, berarti kita di jalan yang benar, Pak. Dan ada momen lain yang menguatkan. Di akhir minggu, Raditya datang tanpa pemberitahuan. Ia tidak naik limusin, hanya mengenakan kemeja linen sederhana dan celana chino. Ia duduk di kursi pencukur, mengamati Awan yang sedang mengajar teknik fade pada peserta. Setelah sesi selesai, Raditya menghampiri. Mereka menghormatimu, ujarnya, suara rendah. Mereka haus akan kesempatan, Pak Radit. Tidak hanya itu, mereka melihat dirimu di kamu, seorang yang memahami perjuangan mereka, bukan hanya seorang manajer dari Menara Gading. Raditya memandang sekitar. Saya dengar ada masalah. Kehilangan alat. Intimidasi. Awan mengangguk, merasa sedikit lega bahwa Raditya tahu. Di setiap kebun yang subur, selalu ada hama yang ingin memakan bunganya, kata Raditya, metaforanya halus. Pertanyaannya, apakah kita akan fokus membasmi hamanya,
atau terus menyirami bunga-bunga itu agar tumbuh lebih kuat dari serangan. Tapi jika hama dibiarkan, hama tidak akan dibiarkan, potong Raditya, matanya tajam. Tapi cara membasminya harus tepat. Terkadang, dengan membiarkannya bergerak lebih dulu, kita bisa tahu seberapa besar koloninya, dan siapa ratunya. Awan terdiam, mencerna. Kau fokus saja pada peserta-pesertamu. Biarkan mereka menjadi bukti terbaik bahwa proyek ini berhasil. Raditya menepuk bahu Awan. Dan percayalah, saya tidak akan membiarkan bisul merusak bunga yang sudah mulai mekar ini. Kunjungan singkat Raditya itu meninggalkan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada jaminan perlindungan. Di sisi lain, ada kesan bahwa Raditya tahu lebih banyak tentang hama ini daripada yang ia ungkapkan. Malam itu, sebelum pulang, Awan memeriksa sekali lagi lemari penyimpanan. Kali ini, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di balik tumpukan handuk bersih, terselip sebuah kertas kecil terlipat. Isinya hanya satu kalimat tulisan tangan yang tidak dikenal. Jangan percaya pada senyum yang terlalu lebar. Awan memandangi kertas itu. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini peringatan? Atau jebakan? Ia melihat keluar jendela. Di seberang jalan, sebuah mobil sedan gelap parkir dengan mesin menyala. Ia tidak bisa melihat siapa di dalamnya. Bisul dalam bunga memang sedang bernanah. Dan Awan mulai sadar, pertarungan ini bukan hanya melawan preman lokal seperti Roni, tapi mungkin juga melawan musuh yang lebih halus, lebih dekat, dan jauh lebih berbahaya. Musuh yang tersembunyi di balik jas rapi dan jabat tangan profesional di lantai 22. Ia kini tidak hanya harus belajar menjadi manajer, tapi juga menjadi detektif, di taman yang indah namun penuh dengan duri yang tak terlihat. Cahaya bulan purnama menerobos masuk melalui jendela apartemen Awan, membentuk pola kotak-kotak pucat di lantai kayu. Pukul 2 pagi, tapi Awan masih terjaga. Di depannya, tablet perusahaan memancarkan cahaya biru yang dingin, menampilkan spreadsheet anggaran proyek Matahari Terbit yang semakin ia pahami, dan semakin ia curigai. Ada beberapa pos pengeluaran yang mengganjal. Biaya konsultan desain interior, misalnya, mencapai 150 juta rupiah. Awan ingat betul, desainnya dikerjakan oleh tim internal Genta Group, bukan konsultan eksternal. Lalu, ada pengadaan alat pelatihan multimedia senilai 80 juta rupiah. Yang ada di ruang teori hanyalah sebuah proyektor standar dan papan tulis interaktif biasa, bukan peralatan high-end. Awan membuka folder tersembunyi yang ia buat, berisi foto-foto dan catatan. Foto lemari alat dengan label harga yang masih menempel, ternyata harganya sepertiga dari yang tercatat di anggaran. Foto percakapan singkat dengan Pak Joko, sang satpam, yang selalu gelisah setiap kali ada pertanyaan tentang keamanan malam. Dan yang terbaru, rekaman suara samar dari percakapan telepon Kevin, yang tanpa sengaja ia dengar saat Kevin menelepon di ruang kerja terbuka, tentang pencairan tahap 2, dan laporan harus bersih dari audit internal. Tiba-tiba, notifikasi email masuk di tabletnya. Dari alamat yang tidak dikenal. Matahari Tertutawan Mailbox.com. Isinya hanya satu baris. Cek rekening vendor, kreasi interior, di Bank BNI Cabang Sudirman. Bandingkan dengan nama pemilik rekening. Jantung Awan berdebar kencang. Ini jelas informasi berbahaya. Siapa yang mengirim ini? Teman atau jebakan? Tanpa berpikir panjang, ia membuka portal vendor perusahaan. Nama vendor, kreasi interior. Pemilik, Roni Prasetyo. Ternyata Tuan Roni. Tapi saat ia cek detail kontrak, nama penandatangan dari pihak Genta Group adalah Kevin Hendrawan. Rasa mual menyergap. Kevin, deputi direktur yang selalu tampak profesional, yang sering memberi nasihat dengan nada agak merendahkan. Kevin bekerja sama dengan Roni, tapi untuk apa? Uang? Pikiran Awan berputar cepat. Jika Kevin menyelewengkan dana proyek, dan menggunakan Roni sebagai vendor fiktif, maka semua gangguan, pencurian alat, intimidasi peserta, coretan di dinding, bukan sekadar balas dendam Roni. Itu adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dan melemahkan Awan agar ia terlalu sibuk dengan masalah operasional, sehingga tidak menyelidiki keuangan. Dan jika Awan jatuh atau proyek gagal, siapa yang paling disalahkan? Awan, si mantan tukang cukur yang
tidak kompeten. Lalu, dana yang sudah dicairkan akan hilang dalam kegagalan proyek, dan Kevin, serta Ronnie, bebas dengan uang itu. Ini lebih buruk dari yang ia kira. Keesokan harinya, Awan masuk kantor dengan wajah pucat tapi tekad membara. Ia harus berhati-hati. Kevin adalah orang kepercayaan Raditya, setidaknya secara jabatan. Ia tidak punya bukti kuat selain data yang bisa saja ia salah tafsirkan. Di lift menuju lantai 22, ia bertemu Kevin. Pagi, Awan. Wah, kurang tidur ya? Memang tekanan proyek pertama itu berat. Sapa Kevin dengan senyum simpatik yang sekarang terlihat sangat palsu bagi Awan. Sedikit, Pak Kevin. Tapi semua berjalan baik. Peserta semakin semangat. Bagus. Oh ya, untuk kemajuan proyek, kita butuh laporan keuangan triwulan pertama lebih cepat. Bisa disiapkan besok? Saya butuh tanda tangan Anda sebagai project leader. Kevin berkata sambil menekan tombol lantai 25, lantai direksi. Tentu. Tapi saya perlu verifikasi ulang beberapa invoice dari vendor dulu. Untuk memastikan keakuratan, sahut Awan, mengamati reaksi Kevin. Hampir tidak terlihat. Alis Kevin berkedut sebentar. Saya sudah verifikasi semuanya. Anda fokus saja pada Ochome pelatihan. Biar urusan administrasi saya yang handle. Tapi sebagai penanggung jawab, saya merasa perlu memahami detailnya. Awan bersikeras, berusaha terdengar naif. Kevin menatapnya lebih lama. Senyumnya sedikit kaku. Baiklah, nanti saya kirimkan filenya. Tapi ingat, deadline besok siang. Pak Raditya ingin laporan ini untuk presentasi ke Dewan. Sepanjang pagi, Awan menerima banyak gangguan. Email-email mendesak dari berbagai departemen, permintaan meeting dadakan, bahkan satu panggilan dari rumah sakit tentang kondisi ibunya yang tiba-tiba perlu konfirmasi ulang, yang ternyata hanya salah paham administratif. Seolah-olah ada yang ingin ia sibuk dan tidak punya waktu menyelidiki. Saat ia sedang mencoba membuka file vendor yang dikirim Kevin, file yang sengaja diproteksi dengan password, seorang office bau tua, Pak Darmin, masuk ke ruang kerjanya untuk mengantarkan dokumen. Tuan Awan, ini surat dari Departemen Logistik, ucap Pak Darmin dengan suara rendah. Saat membungkuk meletakkan dokumen, ia berbisik cepat, hampir tak terdengar. Hati-hati dengan kopi dari mesin di pantry lantai ini. Dan jangan tinggalkan laptop sendirian. Sebelum Awan bereaksi, Pak Darmin sudah membungkuk dan pergi. Awan terdiam. Office boy yang selalu ramah dan rendah hati itu tahu sesuatu. Ia mengingat pesan misterius di email. Jangan percaya pada senyum yang terlalu lebar. Senyum Kevin memang selalu lebar, terlalu sempurna. Awan memutuskan untuk mengambil risiko. Saat makan siang, ia sengaja lupa laptopnya di meja kerja, dalam keadaan terkunci tapi masih menyala dengan aplikasi Badge terbuka. Ia sembunyi di balik rak buku di ruang kerja yang terhubung. Tidak lama setelah ia pergi, seseorang masuk. Melalui celah kecil, Awan melihat sepatu kulit hitam mengilap dan ujung lengan kemeja putih. Kevin. Ia mendekati laptop Awan, mencoba beberapa kali untuk membuka, lalu mengambil flash drive dari saku dan menancapkannya. Setelah beberapa saat, ia mencabutnya dan pergi dengan cepat. Begitu aman, Awan kembali ke mejanya. Ia langsung memeriksa laptop. Sebuah software kecil tersembunyi telah diinstal, sejenis keylogger dan screen capturer. Kevin ingin memantau semua yang ia ketik dan lihat, termasuk investigasi diam-diamnya. Alih-alih menghapusnya, Awan memasang program pengalih yang ia pelajari dari tutorial online sederhana. Program itu akan merekam aktivitas palsu, Awan yang sedang menyusun laporan biasa, mengakses data peserta, tanpa menyentuh file keuangan yang sensitif. Sementara itu, ia akan menggunakan tablet pribadinya yang tersembunyi untuk investigasi lebih lanjut. Rencananya berjalan. Sore itu, Kevin mengirim email lagi. File vendor sudah saya unlock. Silakan dipelajari. Meeting review besok jam 10 pagi dengan tim audit internal. Pertemuan dengan audit internal? Itu percepatan yang mencurigakan. Biasanya audit dilakukan setiap triwulan, bukan di tengah bulan. Malam harinya, Awan menyelinap kembali ke akademi. Ia ingin memeriksa sesuatu, dokumen pengiriman peralatan yang hilang. Di ruang arsip kecil,
Ia menemukan buku penerimaan barang. Tanda tangan penerima untuk Clipper yang hilang itu adalah Joko Security. Tapi saat ia membandingkan dengan tanda tangan Pak Joko di buku absen, jelas berbeda. Tanda tangan di buku penerimaan lebih rapi, seolah dibuat oleh orang yang berpendidikan. Pencurian itu didalangi dari dalam. Dan Pak Joko, satpam yang selalu gugup, mungkin hanya kambing hitam. Saat ia akan pergi, ia mendengar suara langkah di luar. Awan cepat bersembunyi di balik lemari. Melalui celah, ia melihat Kevin, ditemani oleh seseorang yang ia kenal dari Departemen Keuangan, masuk ke akademi dengan kunci master. Pastikan semua dokumen fisik di sini selaras dengan yang di sistem, bisik Kevin pada rekannya. Jika ada yang tidak sesuai, hilangkan. Mengapa repot-repot? Kev, kenapa tidak biarkan saja si tukang cukur itu gagal dengan sendirinya? Tanya rekannya. Karena Raditya terlalu percaya padanya. Jika proyek ini sukses, Awan akan naik terlalu cepat. Dan saya tidak akan membiarkan orang seperti itu mendekati kursi direksi yang sedang saya incar. Suara Kevin dingin, penuh kebencian yang tersembunyi rapat selama ini. Dia cuma anak kampung beruntung. Saya yang sudah membangun karir selama 10 tahun di sini. Awan menahan nafas. Ini bukan hanya soal uang. Ini soal kecemburuan, ambisi, dan politik kantor yang mematikan. Lalu, kenapa libatkan preman kampung seperti Roni? Tanya rekannya lagi. Untuk membuat keributan di permukaan. Agar semua orang, termasuk Raditya, fokus pada gangguan eksternal, bukan pada aliran dana yang saya alihkan. Kevin tertawa kecil. Roni itu serigala lapar yang mudah dibeli dengan beberapa puluh juta. Sementara kita dapat ratusan juta dari anggaran ini. Mereka mengambil beberapa dokumen dari lemari dan pergi. Awan tetap bersembunyi sampai lama setelah mereka pergi. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, karena marah. Sekarang ia mengerti. Ia terjebak di tengah perang antara ambisi Kevin dan idealisme Raditya. Dan ia, tanpa sengaja, telah menjadi ancaman bagi Kevin hanya karena keberhasilannya, atau potensi keberhasilannya, bisa mempersulit jalan Kevin menuju puncak. Di perjalanan pulang, Awan menerima telepon dari Pak Darmin, sang office boy. Tuan Awan, suaranya berbisik. Saya tahu Anda mendengar sesuatu tadi malam. Saya sudah lama curiga pada Pak Kevin. Tapi berhati-hatilah. Dia punya koneksi di mana-mana. Bahkan di rumah sakit tempat ibu Anda dirawat. Lonceng peringatan berdentang keras di kepala Awan. Ibunya. Kevin tidak segan menggunakan ibunya sebagai alat tekanan. Saya punya sesuatu, lanjut Pak Darmin. Besok pagi, jam 5, temui saya di warung kopi dekat kantor. Jangan bawa perangkat perusahaan. Telepon diputus. Awan memandang kota malam yang gemerlap. Ia teringat kata-kata Raditya, biarkan hama bergerak lebih dulu, agar kita tahu seberapa besar koloninya. Mungkin Raditya sudah mencium sesuatu. Mungkin itu sebabnya ia mendorong Awan untuk fokus pada peserta, sambil diam-diam mengamati. Tapi sekarang, koloni itu sudah terlihat. Dan ratunya adalah orang kepercayaan di lantai 22. Awan tidak lagi hanya harus membuktikan dirinya mampu. Ia harus bertahan dari pengkhianatan yang datang dari dalam, sambil melindungi ibunya, peserta pelatihannya, dan proyek yang sudah mulai membuahkan harapan. Ia mengeluarkan kertas, "Kau baik," dari dompetnya. Coretan dari pria gembel yang ternyata CEO. Kebaikan itu telah membawanya ke sini, ke tengah pertarungan yang jauh lebih kotor dari yang ia bayangkan. Esok hari, di warung kopi, ia akan bertemu Pak Darmin. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia akan memiliki sekutu sejati di dalam perusahaan yang indah namun penuh racun ini. Pertarungan melawan pengkhianatan tersembunyi baru saja dimulai, dan Awan harus bermain cerdas, karena musuhnya bukan lagi preman di jalanan, melainkan ular yang bersembunyi di balik dasi sutra dan senyum manis. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika Awan tiba di warung kopi, Sang Kuryang. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan sepi. Di sudut paling dalam, Pak Darmin sudah duduk dengan 2 gelas kopi hitam mengepul di depannya. Wajahnya yang biasanya polos dan ramah kini terlihat tegang. Garis-garis kelelahan dan kekhawatiran terukir jelas. "Duduk, Nak," sapanya, kembali menggunakan panggilan akrab, mengesampingkan formalitas kantor.
Kopi ini kuat. Kau akan butuh. Awan duduk. Tangan masih gemetar dingin. Apa yang Bapak tahu, Pak Darmin? Pak Darmin membuka tas kain lusuhnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah telepon genggam tua dan sebuah buku catatan kecil yang penuh coretan. 10 tahun saya jadi office boy di Genta. Saya lihat banyak hal. Saya dengar banyak hal. Dan saya catat. Jarinya yang bergetar membuka halaman tertentu. Kevin Hendrawan. Dia bukan sekadar ambisius. Dia punya hutang judi besar. Sumbernya dari mana? Dari proyek-proyek yang dia kendalikan. Ia menunjukkan catatan transaksi angka-angka dengan tanggal dan nama-nama proyek. Beberapa di antaranya sudah selesai, beberapa masih berjalan. Dia punya pola. Cari proyek dengan dana besar, buat vendor fiktif, ambil sekitar 30 hingga 40%. Lalu ciptakan masalah di lapangan agar proyek dianggap penuh tantangan dan kegagalannya wajar. Tapi kenapa dia target proyek saya? Tanya Awan, hatinya sesak. Karena proyekmu adalah proyek kesayangan Pak Raditya. Bukan nilainya yang besar, tapi nilainya bagi reputasi Pak Raditya sangat tinggi. Pak Darmin menatap Awan. Jika proyekmu gagal, itu bukan cuma kegagalanmu. Itu akan menjadi tamparan bagi Pak Raditya. Bukti bahwa idealisme sosialnya naif dan tidak bisa dijalankan dalam bisnis nyata. Itu akan melemahkan posisi Pak Raditya di Dewan, dan membuka jalan bagi Kevin, dan mungkin sekutunya, untuk mengambil kendali lebih besar. Puzzle itu mulai lengkap. Ini lebih dalam dari sekadar korupsi. Ini kudeta perusahaan. Saya punya rekaman. Lanjut Pak Darmin, mengaktifkan telepon tuanya. Suara Kevin terdengar jelas, berbicara dengan seseorang. Suara yang kemudian dikenali Awan sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas. Proyek sosial itu hanya pemborosan. Raditya sudah kehilangan naluri bisnisnya. Lebih baik dana dialihkan ke ekspansi yang lebih profit-oriented. Dan si anak tukang cukur itu, saya pastikan akan gagal total sebelum triwulan pertama berakhir. Awan merasa mual. Bagaimana Bapak dapat ini? Saya bersihkan ruang rapat mereka. Mereka sering lupa, atau menganggap saya seperti perabot yang tidak mendengar. Pak Darmin tersenyum getir. Saya simpan ini untuk saat yang tepat. Dan sekarang, saatnya. Kenapa Bapak membantu saya? Mata Pak Darmin berkaca-kaca. Karena anak saya, dulu, dia seperti Rama, peserta pelatihanmu. Ingin maju, tapi terjebak. Tidak ada yang memberinya kesempatan. Lalu dia bergabung dengan geng dan hilang. Ia menahan Ishak. Ketika saya lihat kau, dengan tulus membantu anak-anak itu, saya seperti diberi kesempatan untuk menebus. Membantu anak orang lain, karena saya gagal membantu anak sendiri. Perasaan haru dan tanggung jawab yang besar menekan dada Awan. Ia memegang tangan Pak Darmin yang kasar. Terima kasih, Pak. Tapi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Mereka bahkan mengancam ibu saya. Pak Darmin menganggung. Kita punya bukti, tapi kita butuh saluran yang aman. Langsung ke Pak Raditya, tapi tidak melalui sistem perusahaan. Kevin punya mata-mata di mana-mana, bahkan di sekretariat pribadi Pak Raditya. Kalau begitu, kita hadapi langsung. Pukul 8 pagi, Awan masuk ke kantor dengan langkah pasti. Ia membawa tas berisi laptop pribadi, buku catatan Pak Darmin, dan telepon dengan rekaman. Rencananya, langsung ke lantai 40, kantor pribadi Raditya. Tapi begitu ia sampai di lobi lantai 22, Kevin sudah menunggu dengan 2 orang dari Departemen Audit Internal. Awan, tepat waktu. Mari kita mulai review, ucap Kevin. Senyumnya lebar tapi matanya tajam. Maaf, Pak Kevin. Saya harus menemui Pak Raditya dulu. Ada hal mendesak tentang proyek. Wajah Kevin berubah. Semua hal terkait proyek harus melalui saya terlebih dahulu. Itu prosedur. Apalagi hari ini ada audit. Ini menyangkut keamanan proyek dan integritasnya. Tekad Awan kuat. Salah satu staf audit, seorang wanita paruh baya bernama Ibu Maya, mendekat. Tuan Awan, jika ada indikasi penyimpangan, justru tim kamilah yang harus mengetahuinya pertama kali. Awan terjepit.
Ia melihat Pak Darmin di kejauhan, memberinya isyarat kecil untuk tetap tenang. Baiklah, kata Awan, mengubah strategi. Mari kita review. Di ruang rapat, Kevin dengan percaya diri memaparkan temuan awal audit. Beberapa pembelian alat tanpa invoice lengkap, pembayaran honor instruktur, yang ternyata Awan tidak pernah setujui, dan yang paling berat, pencairan dana sebesar 200 juta rupiah ke rekening vendor kreasi interior, dengan tanda tangan persetujuan Awan yang dipalsukan. Saya tidak pernah menandatangani ini, protes Awan. Tanda tangan Anda ada di sini, di sistem, kata Kevin, menunjukkan dokumen digital di layar. Tanda tangan itu mirip, tapi bukan miliknya. Dan ada bukti transaksi dari rekening perusahaan ke rekening vendor tersebut, dengan otorisasi dari project leader, yaitu Anda. Awan pucat. Mereka telah menyiapkan jebakan dengan rapi. Bahkan sistem perusahaan telah direkayasa. Kami juga menerima laporan dari peserta pelatihan. Lanjut Ibu Maya dengan wajah serius. Mereka mengeluh tentang kurangnya peralatan praktik dan suasana belajar yang tidak kondusif karena gangguan dari preman. Sepertinya manajemen proyek Anda sangat bermasalah. Ini koordinasi yang sempurna. Kevin, Roni, dan bahkan mungkin peserta yang disuap atau diancam. Saya minta konfrontasi dengan peserta yang melapor, tantang Awan. Mereka takut identitasnya terbuka. Kami jamin kerahasiaan, sahut Kevin cepat. Dan berdasarkan bukti-bukti ini, tim audit merekomendasikan penangguhan sementara Anda dari posisi project leader, dan proses hukum lebih lanjut untuk dugaan penggelapan dana. Langit seolah runtuh. Awan melihat Kevin tersenyum kecil, senyum kemenangan. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Semua kepala menoleh. Raditya D. Maheswara berdiri di sana. Wajahnya dingin seperti marmer. Di belakangnya, 2 orang dari Satuan Pengawas Internal Perusahaan, bukan audit biasa, dan Pak Joko, Satpam Akademi, yang kini mengenakan seragam Satpam Perusahaan. Saya pikir saya yang akan memimpin review hari ini, ucap Raditya, suaranya rendah namun memenuhi ruangan. Kevin bangkit, wajahnya sebentar panik, tapi cepat dikendalikan. Pak Raditya, kami sedang menangani ini. Ada indikasi penyimpangan serius di proyek Matahari Terbit. Saya tahu. Raditya melangkah masuk, duduk di ujung meja. Dan saya juga tahu sumber penyimpangannya. Matanya menatap Kevin. Sudah lama saya mencurigai ada kebocoran di divisi ini. Tapi saya perlu bukti. Dan proyek Matahari Terbit adalah umpan yang sempurna. Semua terdiam. Awan terkesiap. Anda pikir saya tidak tahu tentang rekening kreasi interior? Atau tentang pertemuan rahasia Anda dengan Roni di garasi bulan lalu? Raditya mengeluarkan tablet dari tasnya. Saya pasang pengawasan ekstra sejak awal. Dan saya punya orang saya sendiri di lapangan. Ia menunjuk Pak Joko. Bukan satpam biasa. Dia mantan penyidik yang bekerja untuk tim investigasi internal saya. Pak Joko mengangguk. Lalu berbicara dengan suara tegas yang sangat berbeda dari sikapnya yang biasa. Saya memiliki rekaman video pertemuan Tuan Kevin dengan Roni, penyuapan kepada salah satu peserta pelatihan untuk membuat laporan palsu, serta instruksi untuk memasukkan tanda tangan Tuan Awan. Kevin berdiri, wajahnya pucat membiru. Ini fitnah. Mereka bekerja sama. Dan ini, Raditya meletakkan telepon genggam Pak Darmin di atas meja, adalah rekaman percakapan Anda dengan anggota Dewan Pengawas tentang rencana menjatuhkan saya melalui kegagalan proyek ini. Ditambah dengan catatan detail transaksi tidak wajar selama 3 tahun terakhir yang dikumpulkan oleh Pak Darmin. Kevin seperti kehilangan tulangnya. Ia terjatuh di kursi. Ibu Maya dan staf audit lainnya terlihat syok. Pak Raditya, kami tidak tahu, kata Ibu Maya gemetar. Tim audit reguler memang tidak tahu. Itu sebabnya saya libatkan tim pengawas khusus. Raditya berdiri, memandang Awan. Awan, maaf telah menjadikanmu umpan. Tapi saya perlu memastikan siapa ular di taman ini. Dan kau telah bertahan dengan luar biasa. Awan mengangguk, lega bercampur kelelahan. Ibu saya, dia bilang ancam. Ibu Anda aman. Tim keamanan pribadi saya sudah mengamankan rumah sakit sejak kemarin. Tidak ada yang bisa mendekatinya.
Raditya kemudian menatap Kevin yang kini seperti cangkang kosong. Kevin Hendrawan, Anda ditangguhkan dari semua jabatan, dan akan diserahkan kepada pihak berwajah. Semua bukti sudah disiapkan. Ia memandang yang lain. Proyek Matahari Terbit akan dilanjutkan dengan pengawasan ganda. Dan Awan, kau bukan hanya project leader. Mulai hari ini, kau adalah direktur komunitas untuk seluruh inisiatif sosial Genta Group. 6 bulan kemudian, Sunrise Barber Academy telah meluluskan angkatan pertama. 15 pemuda, termasuk Rama, kini memiliki sertifikat kompetensi dan modal awal dari program kewirausahaan Genta. Salon pertama mereka, Cahaya, dibuka di kampung halaman Rama, dikelola secara bersama. Gedung akademi di bekas Guntingan Awan kini ramai dengan peserta angkatan kedua dan ketiga. Tidak lagi ada gangguan. Tuan Roni telah ditangkap dengan 18 pasal korupsi dan pengancaman. Jaringannya runtuh. Di lantai 40 Genta Tower, Awan duduk di ruang kerjanya yang baru. Di dinding, ada foto ayahnya di salon lama, dan foto ibunya yang kini sehat, tersenyum di depan kebun kecil rumah baru mereka. Ia juga menyimpan kertas, "Kau baik," dan kancing berlogo G dalam bingkai kaca kecil, pengingat awal perjalanannya. Raditya masuk tanpa mengetuk. Rapat dewan berjalan lancar. Program sosial kita jadi model nasional. Terima kasih untuk semua kepercayaannya, Pak Radit. Tidak, terima kasih padamu. Kau mengingatkan saya pada tujuan awal membangun bisnis, untuk memberdayakan, bukan hanya mengakumulasi. Raditya tersenyum. Oh ya, Pak Darmin sekarang jadi konsultan keamanan dan integritas untuk proyek-proyek kita. Dan Pak Joko memimpin tim investigasi internal. Mereka pantas. Raditya mengangguk, lalu menatap kota di balik jendela. Kejatuhan dari langit itu mengerikan. Ya, tapi kadang, kita harus jatuh dulu untuk menemukan tanah yang kokoh untuk berpijak. Awan tersenyum. Ia teringat malam-malam gelap di salon lamanya, rasa putus asa, dan tamu gembel yang mengubah segalanya. Saya tidak jatuh, Pak. Saya justru diangkat. Dan sekarang, tugas saya adalah mengangkat yang lain. Di bawah, kota hidup dengan segala dinamikanya. Awan tidak lagi asing. Ia telah menemukan tempatnya, bukan sebagai subjek A atau boneka, tetapi sebagai mitra, sebagai pembelajar, sebagai orang yang percaya bahwa kebaikan, meski kecil, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Dan di gang sempit tempat segalanya bermula, Guntingan Awan, yang lama telah menjadi museum kecil, memamerkan perjalanan dari sebuah salon reot ke sebuah gerakan pemberdayaan. Di pintunya, tertulis kata-kata yang dipilih Awan sendiri. Di sini, setiap potongan rambut dimulai dengan mendengarkan. Dan setiap kesempatan dimulai dengan keyakinan bahwa setiap orang layak untuk bangkit. Perempatan nasibnya telah ia lalui. Dan sekarang, ia membantu orang lain menemukan perempatan mereka sendiri, dengan kompas yang sama, hati yang mendengar, dan tangan yang siap menolong. Persis seperti yang diajarkan ayahnya dahulu, di salon kecil penuh cinta.